Xiao Yan melepaskan kesadarannya, dan kekuatan jiwa yang luas menyebar. Dia memindai lautan api di bawah dan menemukan bahwa dia benar-benar tidak bisa merasakan aura apapun dari Xiao Yichen. Dengan jiwanya di alam kekaisaran, dia tidak bisa merasakan napas Xiao Yichen, sehingga bisa dilihat bahwa Xiao Yichen benar-benar jatuh. Menyusul kemenangan Xiao Yan, bawahan Xiao Yichen tidak berdaya untuk melawan, berlutut langsung di kehampaan, menyerah dan memohon belas kasihan. Xiao Yan menoleh dan bertanya pada Xiao Xiao di dek kapal roh, "Xiao bagaimana menurutmu?" Xiao Xiao menjawab, "Ayah, orang-orang ini telah melakukan hal-hal buruk dan melakukan kejahatan keji. Bahkan jika mereka menyerah, mereka tidak dapat diampuni. Jika mereka tidak dihukum berat, maka seseorang akan membuat kesalahan di masa depan, dan mereka dapat dimaafkan sebagai selama mereka menyerah dan memohon belas kasihan. Bagaimana bisa ada hal yang begitu murah di dunia?" Xiao Yan mengangguk sedikit, lalu berbalik untuk melihat bawahan Xiao Yichen, dan berkata, "Putriku sangat masuk akal. Jika kamu membuat kesalahan, kamu harus dihukum. Ya, aku tidak akan membunuhmu. Kamu semua harus meninggalkan kultivasimu." Mendengar ini, ekspresi semua bawahan Xiao Yichen berubah drastis. Mereka telah melakukan banyak kejahatan selama bertahun-tahun. Jika basis kultivasi mereka dihapus, maka hanya ada jalan buntu bagi mereka. Salah satu santo petarung bintang 6 tiba-tiba berteriak, "Kami bertarung melawan Kaisar Yan." Yang lain setuju satu demi satu, dan kemudian sosok yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju Xiao Yan. Langit penuh cahaya dan bayangan, padat, dan momentumnya juga cukup mengesankan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya perlahan, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Sampai sekarang, saya masih tidak tahu bagaimana bertobat. Ini benar-benar sekelompok orang yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati." Ketika semua orang bergegas ke jarak 1000 kaki di depan Xiao Yan, semua orang kuat tersulut secara spontan. Tidak peduli apakah Anda seorang santo petarung bintang 6 atau santo petarung bintang 8, Anda akan membakar diri Anda sendiri tanpa kecuali, dan Anda akan dibakar menjadi abu dalam sekejap. Serangkaian jeritan sengsara terus terdengar di langit, dan semua prajurit yang kuat di tingkat orang suci yang bertarung semuanya secara spontan tersulut dan mati di langit, membuat semua orang di belakang mereka ketakutan. Mereka tahu bahwa di depan Kaisar Yan, mereka tidak dapat mengobrak-abrik kekosongan dan melarikan diri, jadi mereka semua merentangkan tubuh mereka dan dengan cepat melarikan diri ke segala arah. Berlari di depan Kaisar Yan saya adalah lelucon. Melihat semua orang melarikan diri, Xiao Yan tersenyum tipis, dan segera melambaikan telapak tangannya. Ruang kecil surga dan bumi ini segera dipenjara. Semua orang terkejut menemukan bahwa tindakan mereka menjadi sangat lambat, dan hubungan mereka dengan dunia luar telah terputus, sehingga mereka tidak dapat menggunakan energi langit dan bumi. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya, dan aura tak terlihat menyapu. Segera, semua orang di perahu roh terkejut melihat bahwa pria kuat yang tak terhitung jumlahnya di langit benar-benar terbakar pada saat yang sama. Dalam sekejap, ribuan pria kuat dibakar menjadi abu dan berserakan dengan angin di kehampaan. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, pembangkit tenaga listrik Dou Sheng tidak layak disebut di depannya sama sekali. Bahkan seorang Doudi yang kuat seperti Xiao Yichen dapat dengan mudah membunuhnya. Belum lagi Dou Sheng yang kuat ini. Karena itu, sangat mudah baginya untuk membunuh semua pembangkit tenaga listrik di langit. Hanya dalam waktu singkat, bawahan Xiao Yichen semua terbakar menjadi abu. Semua orang di perahu roh bersorak dan bersorak keras. Begitu Xiao Yan bergerak, dia muncul langsung di dek kapal roh. Sosok mungil melemparkan dirinya ke pelukan Xiao Yan dan tersedak, "Ayah, kamu akhirnya kembali, saya sangat senang." Xiao Yan membelai rambut Xiao Xiao dan berkata, "Ayah kembali." Setelah beberapa lama, Xiao Xiao dan Xiao Yan berpisah. Xiao Xiao tiba-tiba bertanya, "Bagaimana dengan ibuku dan ibu Suner, mengapa mereka tidak kembali bersamamu?" Xiao Yan tidak bisa mengatakan yang sebenarnya, jadi dia segera berkata kepadanya, "Ibumu dan Suner tinggal di dunia itu dan tidak kembali." "Oh," Xiao Xiao menjawab, sedikit kecewa, tetapi dia segera menjadi bahagia lagi. Bagaimanapun juga, Xiao Yan sangat senang bisa kembali ke benua Douqi. Saat ini, Xiao Yan selalu bertemu dengan mantan teman-temannya. Beberapa dari mantan teman ini adalah anak-anak dari klan Xiao, beberapa adalah mitra Pavilion Xingyun, beberapa adalah rekan dari Liga Yan, dan beberapa adalah teman sekelas dari Chanaan Cholege. Mantan teman ini berjuang berdampingan dengannya, menjadi gila bersama, dan menderita bersama. Tapi sekarang, setelah beberapa dekade berpisah, ketika semua orang bertemu lagi, mereka sangat tersentuh. Kembalinya Xiao Yan kali ini hanya sementara, dan dia masih harus meninggalkan benua Douqi. Karena itu, semua orang sangat menghargai perasaan ini. Setelah pertemuan, Xiao Yan bukan lagi ibu mertua, dan dia segera memerintahkan Linger untuk mengemudikan perahu roh dan terbang menuju Gunung Suangdi. Sejak pertempurannya dengan Kaisar Surga Jiwa, Gunung Suangdi telah menjadi markas besar klan Xiao. Karena itu, dia harus kembali sekarang dan memilah klan Xiao. Ling Zhu segera tiba di Gunung Suangdi, setelah mengetahui bahwa Kaisar Naga telah meninggal.
para murid klan Xiao yang pernah menyerah kepada Xiao Yichen tidak melawan dan memilih untuk menyerah secara langsung. Tentu saja, Xiao Yan tidak membunuh mereka semua seperti yang dia lakukan pada bawahan Xiao Yichen, karena orang-orang itu adalah anak-anak dari klan Xiao, dan mereka memiliki darah klan Xiao di tubuh mereka. Jika mereka semua terbunuh, saya takut keluarga Xiao akan ada dan mati. Setelah menghukum beberapa tetua klan Xiao yang terkemuka, semua murid klan Xiao lainnya selamat. Setelah menenangkan klan Xiao sedikit, Xiao Yan segera mengirim 3 pasukan besar untuk masing-masing memulihkan pavilion Xingyun. Klan Xiao dan Yan Meng, Xiao Yan secara pribadi tidak berpartisipasi dalam tindakan ini, karena Xiao Yan percaya bahwa dengan permohonan Kaisar Yan-nya, 3 kekuatan pavilion Xingyun, klan Xiao, dan aliansi Yan pasti akan menyerah dengan patuh dan tidak akan berani melawan sama sekali. Di penjara bawah tanah Xiao Clan Manor di Gunung Suangdi, Xiao Yan bertemu dengan kakak laki-lakinya Xiao Ding. Xiao Ding hari ini, kakinya telah pulih, tetapi selama bertahun-tahun, kekuatannya telah disegel oleh Xiao Yichen, dan dia telah dikunci di ruang bawah tanah. Karena itu, dia terlihat sangat kuyu. Xiao Ding menatap Xiao Yan dengan tidak percaya, dan bergumam, "Kakak ketiga, apakah itu benar-benar kamu?" Melihat kakak laki-laki tertua yang kuyu, mata Xiao Yan sedikit basah. Bisa dibayangkan bahwa kakak laki-laki tertua pasti banyak menderita di tahun-tahun ini. Dia berkata dengan nada meminta maaf. "Maaf, saya pulang terlambat." Xiao Ding menepuk bahu Xiao Yan, menyeringai dan berkata, "Pulang saja, kembali saja." Segera, kedua bersaudara itu saling berpelukan erat. Setelah waktu yang lama, keduanya berpisah. Xiao Yan segera mengangkat pengekangan pada Xiao Ding. Napas Xiao Ding naik dengan cepat, dan tiba-tiba melonjak ke tingkat Douseng, dan napasnya masih meroket. Bakat Xiao Ding terbatas, dan dia tidak memiliki kesempatan untuk memasuki level Douseng, tetapi karena garis keturunan Xiao Yan dari Kaisar Dou, dia memiliki kesempatan untuk memasuki Douseng. Xiao Ding hari ini sudah menjadi santo petarung bintang 2 yang asli. Kekuatan semacam ini mungkin tidak menonjol di seluruh benua Douqi, tetapi dalam hal bakat Xiao Ding, itu sudah cukup berharga. Setelah keduanya bertemu, Xiao Yan segera mengumpulkan semua anggota inti dari klan Xiao, pavilion Xingyun, klan Xiao, dan aliansi Yan di aula tengah. Ada beberapa wajah tua di antara mereka, Xiao Xiao, Xian, Yun Yun, Xiao Ding dan yang lainnya semua datang ke aula, dan lebih banyak lagi wajah-wajah asing yang tidak diketahui Xiao Yan. Orang asing ini secara bertahap berkembang dalam beberapa dekade sejak Xiao Yan pergi, dan sekarang mereka telah menjadi andalan pasukan Kaisar Yan. Melihat semua orang telah tiba, Xiao Yan, yang duduk di tempat pertama-tama tersenyum tipis, dan kemudian berkata, "Hari ini, saya tidak memiliki arti lain memanggil semua orang di sini. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang untuk mereka. Dukungan untuk keluarga Xiao saya selama bertahun-tahun, jangan menyerah. Di bawah tekanan ancaman cabul Xiao Yichen, semua orang masih memilih untuk berdiri dengan keluarga Xiao saya. Saya sangat senang. Keluarga Xiao saya selalu diberi hadiah dan hukuman. Saya telah menghukum berat semua pemberontak sebelumnya. Sekarang, saya akan memberi hadiah kepada semua orang. Saya memutuskan untuk memberi Anda masing-masing batu sumber." Batu roh asli, semua orang yang hadir tercengang. Mereka belum pernah mendengar nama batu roh asal ini, jadi mereka semua merasa sedikit bingung. Xiao Yan menjelaskan sambil tersenyum, dalam istilah sederhana, Yuan Lingxi ini adalah tiang yang berisi Ki Kaisar asal. Puncak Douseng dapat menggunakan batu Yuan Ling untuk berhasil dipromosikan menjadi Kaisar Dou. Tetapi bahkan jika itu bukan puncak Douseng, menggunakan sumber budidaya batu roh juga memiliki manfaat besar. Wow, setelah mendengarkan penjelasan Xiao Yan, kerumunan tampak mendidih, dan terjadi kegemparan. Semua orang yang hadir terkejut pada awalnya, dan kemudian wajah semua orang penuh dengan ekstasi. Saat itu, klan jiwa telah bersiap selama 1000 tahun, dan setelah melalui kesulitan yang tak terhitung untuk menemukan makam Kaisar kuno Tuoshe, mereka memperoleh sedikit energi Kaisar asli di makam Kaisar kuno Tuoshe, dan Kaisar Jiwa Tian dipromosikan untuk Dou Di. Tapi sekarang, bagaimana mungkin mereka tidak senang ketika mereka mendapatkan pertarungan dengan energi Kaisar asli dengan begitu mudah? Xiao Yan mengangkat telapak tangannya sedikit, dan kemudian tiang aneh perlahan muncul di depan semua orang. Xiao Yan berkata dengan senyum tipis, "Meskipun batu sumber ini aneh, bagi saya Xiao Yan itu sangat umum. Selama Anda semua mengikuti klan Xiao dengan sepenuh hati di masa depan, saya jamin semua orang di sini akan dapat menjadi dipromosikan menjadi Kaisar Dou." "Aku akan bersumpah untuk mengikuti Kaisar Yan dan klan Xiao sampai mati." Kata-kata Xiao Yan menyebabkan semua orang yang hadir benar-benar mendidih. Mata mereka sudah menunjukkan kekaguman yang tak tertandingi untuk Xiao Yan, dan mereka semua mengungkapkan ketulusan mereka kepada Xiao Yan. "Baiklah, semuanya, singkirkan batu roh asal di depan kalian." Xiao Yan tersenyum puas. Setelah kejadian ini, dia percaya bahwa tidak ada yang berani mengkhianati klan Xiao lagi.
Baru kemudian semua orang dengan bersemangat menyingkirkan batu roh sumber, dan ekspresi di wajah semua orang sangat bersemangat dan bersemangat, beberapa orang bahkan gemetar karena kegembiraan. Xian, Xiao, kamu sudah berada di puncak Douseng, kamu harus mundur sekarang, dan pastikan untuk dipromosikan menjadi Kaisar Dou dalam waktu singkat. Xiao Yan segera tersenyum pada Xiao dan Xian. Keduanya telah tinggal di puncak Douseng selama bertahun-tahun, dan sekarang mereka memiliki kesempatan untuk dipromosikan menjadi Kaisar Dou. Mereka secara alami tidak akan melewatkannya. Mereka berdua tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya menghilang di tempat dan pergi untuk mundur. Semua orang pergi, Xiao Yan melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Semua orang berjalan keluar dari aula satu demi satu, dan hanya Xiao Yan dan Yun Yun yang tersisa di aula. Keduanya saling menatap sejenak, dan kemudian mereka saling berpelukan seperti lem. Pada saat ini, seseorang buru-buru bergegas ke aula, keduanya berpisah dengan desir. Xiao Yan berkata dengan marah, "Ada apa?" Pria itu dengan hormat melaporkan, "Kaisar Yan, menurut berita dari mata-mata, pasukan yang kami kirim untuk memulihkan pavilion Xingyun kali ini dihancurkan, dan tidak ada yang selamat." "Apa?" Mendengar ini, Xiao Yan dan Yun Yun sama-sama terkejut. Xiao Yan bertanya dengan marah, "Siapa yang membunuh mereka?" Wajah pria itu menunjukkan ekspresi ngeri, dan dia dengan ragu berkata, "Ya, ini Xiao Yichen." "Bagaimana ini mungkin?" Xiao Yan terkejut dan berkata tidak percaya. Dia telah benar-benar membunuh Xiao Yichen hari itu. Dengan kekuatannya, jika Xiao Yichen tidak mati, tidak mungkin dia bisa menipunya. Tapi mengapa Xiao Yichen lain muncul? Apa itu? Laporkan, Kaisar Yan, kami mengirim pasukan untuk merebut kembali klan Xiao, tetapi mengalami perlawanan keras kepala dari para murid klan Xiao, dan pihak kita menderita korban serius. Kemudian, Kaisar Naga Xiao Yichen tiba-tiba muncul, dan seluruh pasukan kita dilumpuhkan, musnah, dan tidak ada yang selamat. Laporkan, Kaisar Yan, kami mengirim tentara untuk merebut kembali Aliansi Yan, tetapi mendapat perlawanan keras dari anak-anak Aliansi Yan. Kami tidak dapat menangkapnya untuk waktu yang lama. Kemudian, Kaisar Naga muncul dan membunuh semua orang-orang kami, tetapi tidak ada yang selamat. Ketika kabar buruk datang dari pavilion Xingyun, klan Xiao dan Aliansi Yan menerima kabar buruk satu demi satu. 3 tentara yang dikirim Xiao Yan untuk memulihkan pavilion Xingyun, klan Xiao, dan Liga Yan benar-benar musnah, dan tidak ada yang selamat. Dan 3 tentara yang membunuhnya semuanya adalah Xiao Yichen. Setelah mendengarkan laporan prajurit itu, wajah Xiao Yan berubah muram. Dia masih sedikit bingung. Xiao Yichen ini sudah terbunuh sendiri. Kenapa dia muncul lagi? Mungkinkah Xiao Yichen dibangkitkan dari kematian? Xiao Yan segera menginstruksikan Yun Yun, "Kamu tetap di sini dan lindungi keluarga Xiao. Aku akan pergi dan melihat apa yang terjadi." Yun Yun mengangguk ringan dan berkata sambil tersenyum, "Anda dapat yakin dan menyerahkannya kepada saya. Selama saya di sini, saya tidak akan pernah membiarkan siapapun menyerang klan Xiao." Xiao Yan sedikit mengangguk, tanpa berbicara omong kosong, dan tiba-tiba menghilang di tempat. Xiao Yan pergi ke pavilion Xingyun sendirian kali ini. Dengan kekuatannya saat ini, dia sendiri sudah cukup untuk menyapu seluruh pavilion Xingyun. Xiao Yan mengendarai perahu roh dan melakukan perjalanan dengan cepat di terowongan ruang waktu. Kecepatannya berkali-kali lebih cepat daripada lubang cacing ruang angkasa. Jarak antara Gunung Suangdi dan pavilion Xingyun tidak terlalu jauh. Setelah sekitar setengah jam, Xiao Yan akhirnya tiba di alam bintang. Begitu dia memasuki dunia bintang, Xiao Yan merasakan banyak perlawanan. Satu demi satu hambatan yang tangguh terus menghalangi kemajuan Xiao Yan. Tapi dengan kekuatan Xiao Yan, mudah untuk menembus penghalang ruang ini. Oleh karena itu, Xiao Yan terbang di alam bintang untuk sementara waktu seolah-olah dia telah memasuki alam siapapun, dan segera datang keluar pavilion Xingyun di alam bintang. Di luar pavilion Xingyun, sesosok berdiri diam di kehampaan, seolah-olah sedang menunggu Xiao Yan, dan melihat kedatangan Xiao Yan, sosok itu tersenyum dan berkata, "Aku tahu kamu akan datang cepat atau lambat. Aku Kaisar Naga, menunggu di sini untuk waktu yang lama." Xiao Yan terkejut melihat sosok itu tak lain adalah Xiao Yichen yang telah dibunuh olehnya. Selain itu, dia juga merasa bahwa nafas Xiao Yichen menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ekspresi terkejut melintas di mata Xiao Yan, tapi ekspresi terkejut di matanya melintas, dan dia dengan cepat memulihkan ketenangannya. Meskipun napas Xiao Yichen telah meningkat pesat sekarang, masih ada celah tertentu dibandingkan dengan dia. Itu masih tugas yang mudah baginya untuk membunuh Xiao Yichen. "Xiao Yan, apakah kamu bertanya-tanya mengapa aku tidak mati? Maka biarkan aku memberitahumu. Aku memiliki 9 nyawa, dan kamu tidak dapat membunuhku." Melihat ekspresi bingung Xiao Yan, Kaisar Naga tertawa bangga. Xiao Yan jelas tidak akan percaya apa yang dikatakan Kaisar Naga. Tapi mengapa Xiao Yichen hidup kembali setelah dibunuh oleh dirinya sendiri? Dia belum menemukan kunci untuk ini, tetapi tidak peduli apa. Karena Xiao Yichen masih hidup, dia akan membunuh Xiao Yichen lagi. Wajah Xiao Yan menjadi dingin, dan dia tersenyum dingin.
jika itu masalahnya, maka aku akan membunuhmu lagi. Begitu dia selesai berbicara, tubuh Xiao Yan bergetar dan menghilang langsung di kehampaan. Saat Xiao Yan menghilang, wajah Xiao Yichen sangat berubah, dan tubuhnya bergerak ke kiri seperti reaksi naluriah. Setelah kekuatan Xiao Yichen meningkat, kecepatan gerakannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Mendesis, begitu sosok Xiao Yichen pergi, sebuah tangan besar muncul entah dari mana dari kehampaan, dan meraih posisi Xiao Yichen sebelumnya. Riak energi yang menakutkan beriak, menyebabkan ruang di sekitarnya terus runtuh. Xiao Yan sedikit terkejut ketika dia melewatkan pukulan pertama, tetapi telapak tangannya berkedip lagi, menggertak Xiao Yichen seperti hantu. Ledakan, Xiao Yichen tidak lagi seberuntung sebelumnya. Dengan suara keras, energi menakutkan itu tercetak di tubuhnya. Xiao Yan berhasil dalam satu gerakan, dan tidak memberi Xiao Yichen kesempatan untuk bernafas sama sekali. Dia segera datang ke tubuh Xiao Yichen, dan luasnya laut segera menamparkan tubuh Xiao Yichen dengan keras. Tubuh Xiao Yichen naik langsung ke langit, dan Xiao Yan terus-menerus membombardir Xiao Yichen dengan energi Qi yang sangat kuat, menyebabkan Xiao Yichen terus membuat jeritan menyedihkan, dan darah terus menyembur keluar dari mulutnya. Pikiran Xiao Yan bergerak, 22 api berbeda keluar dari tubuhnya, lalu dengan cepat berkumpul bersama, dan akhirnya berubah menjadi penguasa kuno yang penuh warna. Penguasa kuno abadi api yang berbeda, Xiao Yan memegang penguasa kuno api abadi di tangannya, dan riak energi yang menakutkan terus menyebar, menyebabkan ruang di sekitarnya runtuh terus-menerus. Wajah Xiao Yan menjadi dingin, dan dia berteriak dengan dingin, pergi ke neraka. Tubuh Xiao Yan bergetar dan muncul tepat di belakang Xiao Yichen. Xiao Yichen tidak diizinkan untuk menghindar sedikit pun, dan penguasa kuno api abadi menebas ke arah punggung Xiao Yichen. Puff, penguasa kuno Yi Huoheng menembus dari belakang dan keluar dada Xiao Yichen, membawa banyak darah. Ketika penguasa kuno Yi Huoheng menembus ke dalam tubuh Xiao Yichen, nyala api hitam aneh melonjak di permukaan tubuh Xiao Yichen, melindungi tubuhnya dan mencegah tubuhnya meleleh oleh suhu tinggi yang mengerikan pada penguasa kuno Yi Huoheng. Meskipun tubuh Xiao Yichen tidak meleleh, dia ditembus oleh penguasa kuno api abadi, dan napas hidupnya terkuras dengan cepat. Tampaknya tidak ada harapan untuk bertahan hidup. Dalam sekejap, semua napas hidupnya menghilang. Xiao Yan menendang Xiao Yichen pergi, dan Xiao Yichen segera berubah menjadi api hitam dan menghilang ke tanah di bawah. Setelah membunuh Xiao Yichen, Xiao Yan bahkan mendapatkan kembali Paviliun Xingyun, dan mulai memperbaikinya di Paviliun Xingyun. Setelah memperbaiki Paviliun Xingyun, Xiao Yan tidak berhenti di situ. Dia langsung menaiki perahu roh dan bergegas ke wilayah sudut hitam. Dia akan mengambil kembali klan Xiao dan aliansi Yan sekaligus. Wilayah Heijiao terletak di benua barat laut dan jauh dari Zhongzhou. Bahkan jika Xiao Yan menggunakan perahu roh yang sangat cepat, akan memakan waktu beberapa hari untuk mencapainya. Setelah beberapa hari, Xiao Yan akhirnya mencapai wilayah sudut hitam. Dia terbang langsung ke markas Xiao Clan. Klan Xiao saat ini sudah menjadi kekuatan terbesar di Zhongzhou, dan lingkup pengaruhnya mencakup hampir seluruh wilayah sudut hitam. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa klan Xiao menguasai seluruh wilayah sudut hitam. Ketika dia tiba di markas klan Xiao, Xiao Yan mengungkapkan identitasnya. Kepala klan Xiao menyambutnya dengan hormat, dan kemudian setuju untuk menyerah kepada Kaisar Yan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Xiao Yan berjalan perlahan di dalam manor markas Xiao Clan. Tiba-tiba, firasat buruk muncul di hatinya. Pada saat firasat buruk muncul di dalam hatinya, manor markas Xiao Clan tiba-tiba menjadi gelap, dan hanya dalam beberapa saat, seluruh manor berubah menjadi kegelapan. Pada saat yang sama, penghalang kuat terbentuk di luar manor, membungkus seluruh manor. Dengan cara ini, bahkan jika kekacauan di dalam manor terbalik, bagian luar tidak akan menyadarinya. Setelah pembentukan penghalang, 9 kelompok api hitam muncul dari 9 arah manor. 9 kelompok api hitam, terhubung satu sama lain oleh garis hitam, samar-samar membentuk formasi yang kuat. Pada saat ini, Xiao Yan akhirnya tahu bahwa karena kecerobohannya, dia telah memasuki semacam formasi menakutkan yang telah dirancang orang lain. Faktanya, tidak mengherankan bahwa Xiao Yan akan ceroboh. Dia awalnya berpikir bahwa dengan kekuatan Kaisar Yan-nya, orang-orang dari klan Xiao tidak akan berani bermain trik, tetapi dia tidak berharap bahwa orang-orang Xiao Clan benar-benar berani merancang jebakan dan menyakitinya. Berada di formasi, Xiao Yan bisa merasakan kengerian formasi, terutama api-api hitam di 9 arah. Api-api hitam juga merupakan jenis api aneh yang telah dibiarkan antara langit dan bumi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatannya tidak lebih buruk dari api yang berbeda. Dan api-api hitam di 9 arah hampir sebanding dengan 10 api teratas yang berbeda. Selain itu, dalam formasi ini, kesadaran Xiao Yan sulit diungkapkan, dan kekuatan jiwanya hanya mampu menyebar hingga jarak 1 meter. Area ini benar-benar aneh dan tidak dapat diprediksi. Xiao Yan, sekarang kamu telah memasuki formasi api hitamku. Kamu pasti akan mati hari ini,
tawa yang sangat tidak menyenangkan tiba-tiba bergema di formasi seperti burung hantu malam. Xiao Yichen, mendengar suara orang itu, raut wajah Xiao Yan sedikit berubah, karena suara orang itu sangat familiar baginya, ternyata itu suara Xiao Yichen. Itu benar, ini aku, seperti yang aku katakan, aku punya 9 nyawa, dan kamu tidak bisa membunuhku, dan kamu pasti akan mati dalam formasiku hari ini. Tawa sombong Xiao Yichen sekali lagi mengudara, terdengar perlahan. Hanya karena kamu ingin membunuhku saja tidak cukup, Xiao Yan mendengus dingin dan langsung tertawa dingin. Meskipun kekuatan arai besar api hitam menakutkan, itu juga relatif, dengan kekuatannya, tidak sulit untuk memecahkan arai besar ini. Mendengar kata-kata Xiao Yan, Xiao Yichen sangat tidak senang, dan langsung berteriak dengan marah, kalau begitu ayo kita coba. Begitu teriakan Xiao Yichen jatuh, formasi api hitam segera mulai aktif, api hitam yang memenuhi langit, membawa aura suram dan dingin yang mengerikan, melahap Xiao Yan secara berlebihan. Di bawah melahap api hitam, manor besar itu langsung menghilang ke dalam kehampaan, dan dibakar menjadi kehampaan oleh api hitam yang menakutkan. Api hitam membakar langit dan melahap bumi, dan api hitam yang menakutkan bahkan dapat melelehkan kehampaan. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam, ekspresi wajahnya tidak berubah sama sekali. Api warna-warni menyembur keluar dari tubuhnya, membentuk penghalang api di depannya. Xiao Yan ingin melihat apakah itu api anehnya atau api hitam Xiao Yichen. Api hitam yang luar biasa mengelilingi Xiao Yan dan bertemu dengan penghalang api di sekitar Xiao Yan. Begitu kedua api bersentuhan, kedua belah pihak segera memulai konfrontasi sengit. Ada ledakan suara, cici, di udara. Kedua api itu menggigit dan melahap satu sama lain selama konfrontasi. Tiba-tiba, bayangan hitam menyerang Xiao Yan seperti hantu. Kekuatan agung melewati penghalang api Xiao Yan, dan menyerang Xiao Yan dengan kecepatan kilat. Ledakan, dengan dentuman keras, saat kekuatan itu mendekati Xiao Yan juga melambaikan tangannya dan bertabrakan dengan telapak tangan Xiao Yichen. Telapak tangan mereka berpotongan, dan fluktuasi energi yang mengerikan menyapu Xiao Yichen dan Xiao Yan masing-masing mundur 3 langkah. Wajah Xiao Yan menjadi dingin, dan dia diam-diam terkejut dan berkata, Xiao Yichen ini menjadi lebih kuat lagi. Setelah beberapa kali bertarung, Xiao Yan terkejut menemukan bahwa kekuatan Xiao Yichen ini menjadi lebih kuat lagi. Xiao Yichen ini benar-benar aneh, tidak hanya dia bisa hidup kembali setiap saat, tetapi setiap kali dia hidup kembali, kekuatannya akan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ledakan, dalam formasi gelap, bayangan bergegas ke arahnya lagi, Xiao Yan melambaikan tangannya, dan menamparkan Xiao Yichen lagi. Kedua belah pihak masing-masing mundur beberapa langkah, dan di mana telapak kaki mereka melangkah, lingkaran-lingkaran energi terus menyebar dan berbunyi. Api hitam yang aneh memenuhi formasi hebat ini, menyebabkan kecepatan Xiao Yan sangat melambat. Di sisi lain, kecepatan Xiao Yichen menjadi jauh lebih cepat dalam formasi hebat ini. Dengan peningkatan dan penurunan ini, kecepatan Xiao Yan secara bertahap tidak bisa menandingi kecepatan Xiao Yichen. Kesadaran ilahi sulit diungkapkan, Xiao Yan hanya bisa bertarung dengan Xiao Yichen dengan perasaan. Dia berjalan perlahan dalam formasi besar, sambil dengan hati-hati menanggapi serangan diam-diam Xiao Yichen, sambil memikirkan metode untuk menghancurkan formasi. Ledakan, energi yang tak tertandingi membanting diam-diam ke arah Xiao Yan lagi. Xiao Yan secara tidak sengaja terbanting ke belakang oleh energi itu. Tiba-tiba memukul keras, Xiao Yan terhuyung maju selangkah, tapi kemudian, ada beberapa energi menakutkan di depan, belakang, kiri dan kanan, bergegas seperti kilat. Tapi setelah mendengar ledakan keras lainnya, Xiao Yan menghindari salah satu dari mereka, tetapi yang lain menamparkan tubuhnya dengan keras. Energi ki itu sangat menakutkan, jika mereka mengenai Dou Sheng. Saya khawatir Dou Sheng pasti akan mati di tempat. Untungnya, Xiao Yan cukup kuat untuk menahan energi yang begitu menakutkan. Tapi Xiao Yan sama tidak nyamannya. Darah di dadanya melonjak, dan dia merasa sangat tidak nyaman. Xiao Yan, seperti yang aku katakan, hari ini adalah hari kematianmu. Tawa bangga Xiao Yichen terdengar perlahan dalam formasi. Xiao Yichen seperti hantu. Satu demi satu kekuatan ganas dan tidak koheren, terus-menerus menamparkan tubuh Xiao Yan dengan kejam. Puff! Tubuh Xiao Yan akhirnya tidak tahan lagi, dan seteguk darah segera menyembur keluar. Berada dalam formasi aneh ini, kekuatannya sangat terbatas, sementara kekuatan Xiao Yichen menjadi lebih kuat dan menakutkan dari sebelumnya. Dalam formasi ini, Xiao Yan secara bertahap menguasai rahasia formasi. Formasi ini sangat mirip dengan bidang yang dia kuasai. Meskipun Xiao Yichen mungkin tidak tahu apa itu domain, formasi ini memang mirip dengan domain. Mengetahui fitur ini, Xiao Yan juga tahu cara memecahkan formasi. Karena formasi ini adalah domain, itu harus dipecah oleh domain. Domain api berbeda, Xiao Yan mendengus di lubuk hatinya, dia segera membuka domain api aneh. 23 jenis api aneh keluar dari tubuhnya, dan kemudian dunia api aneh berkembang di sekelilingnya. Begitu domain api berbeda terbentuk,
kekuatan Xiao Yan yang tertekan langsung kembali normal, dan pemandangan di sekitarnya tercermin dalam pikirannya. Domain api berbeda, dan arai besar api hitam, bertabrakan dengan hebat, dan kedua kekuatan itu saling mengikis. Tubuh Xiao Yan bergerak dan berubah menjadi sambaran petir, bergegas menuju Xiao Yichen. Bagaimana ini mungkin, melihat bahwa domain api berbeda, yang ditampilkan oleh Xiao Yan mampu bersaing dengan arai besar api hitam miliknya? Xiao Yichen menunjukkan ekspresi heran dan tidak percaya. Bang, 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 tanpa perlindungan dari arai besar api hitam, Xiao Yichen jauh dari lawan Xiao Yan dalam hal kecepatan dan kekuatan. Xiao Yan sekali lagi mengaktifkan mode tirani Xiao Yichen, dan gelombang kekuatan yang tak tertandingi terus meledakkan tubuh Xiao Yichen. Ada suara energi yang meledak di udara. Zi penghancur domain, telapak tangan Xiao Yan perlahan menyebar, dan kekuatan domain api berbeda tiba-tiba berkumpul ke arahnya, dan akhirnya membentuk bola merah menyala di telapak tangannya. Xiao Yan memegang bola di tangannya dan melemparkannya ke langit, kemudian meledak di udara. Api mengerikan segera tersapu, dan gelombang udara panas yang menyengat menyebar ke segala arah. Pada suhu yang mengerikan itu, bahkan udara pun terbakar menjadi ketiadaan. Formasi api hitam juga hancur dalam sekejap tanpa kecuali. Xiao Yichen langsung terpesona oleh gelombang api yang mengerikan. Tepat ketika dia menstabilkan tubuhnya, dia mendengar cibiran lain dari belakangnya. Xiao Yichen, Kaisar ini akan mengirimmu ke surga barat, dan membiarkanmu mencicipi rasa teratai api 23 warna. Tawa itu jatuh, dan teratai api yang indah seukuran telapak tangan muncul di samping Xiao Yichen. Sebelum Xiao Yichen bisa bereaksi, teratai api yang indah itu meledak seperti kembang api yang indah. Ledakan, suara memekakkan telinga bergema dengan sia-sia, dan gelombang api mengerikan yang tak terlukiskan tersapu dengan panik seperti ledakan besar di alam semesta. Kekuatan mengerikan semacam itu berkali-kali lebih kuat dari domain sebelumnya yang menghancurkan manik-manik Zi. Api mengerikan menyebar dengan panik di dunia ini. Xiao Yichen langsung ditelan oleh api mengerikan itu, dan penghalang yang didirikan oleh Xiao Yichen juga dihancurkan oleh fluktuasi energi yang mengerikan dalam sekejap. Setelah penghalang energi rusak, saya khawatir sebagian besar wilayah sudut hitam akan menjadi lautan api. Xiao Yan tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Jadi dia dengan cepat mengambil tindakan dan mengatur ulang penghalang energi berikutnya untuk mencegah api menyebar. Setelah mengatur penghalang, Xiao Yan mulai menghirup api ke dalam tubuhnya. Setelah setengah hari, Xiao Yan akhirnya benar-benar menghirup api dalam pesona ke dalam tubuhnya. Setelah melakukan ini, Xiao Yan akhirnya menghela nafas lega. Dia tidak merasakan napas Xiao Yichen di dalam penghalang, dan Xiao Yichen tidak bisa melarikan diri dari penghalang. Ini berarti Xiao Yichen dibunuh olehnya lagi. Namun, Xiao Yan sudah terbiasa dengan kebangkitan Xiao Yichen dari kematian, dan dia tidak akan benar-benar berpikir bahwa Xiao Yichen telah sepenuhnya dibunuh olehnya. Menghitung kali ini, Xiao Yichen telah terbunuh 3 kali olehnya. Jika Xiao Yichen benar-benar memiliki 9 nyawa, maka dia perlu membunuh Xiao Yichen 6 kali lagi. Xiao Yan mendapatkan kembali kendali atas klan Xiao, dan segera mulai memperbaiki klan Xiao dan memusnahkan semua pengkhianat di klan Xiao. Setelah perbaikan, klan Xiao tiba-tiba menjadi benar-benar baru. Xiao Yan awalnya berencana untuk bergegas ke Kekaisaran Jiama segera untuk mendapatkan kembali Liga Yan dalam satu gerakan. Namun dia akhirnya menepis ide tersebut dan memutuskan untuk beristirahat di klan Xiao selama beberapa hari sebelum pergi ke Kekaisaran Jiama. Xiao Yan menebak bahwa ketika dia pergi untuk memulihkan Liga Yan, Xiao Yichen pasti sudah menunggu di sana. Sebelum pergi ke Kekaisaran Jiama, Xiao Yan harus mencari tahu rahasia kebangkitan Xiao Yichen. Xiao Yan hendak mengundang Kaisar Dunia Bawah Abadi. Bagaimanapun, Kaisar Dunia Bawah Abadi adalah monster tua. Mungkin Kaisar Dunia Bawah Abadi bisa mengetahui alasan kebangkitan Xiao Yichen. Xiao Yan segera menjelaskan situasi Xiao Yichen kepada Kaisar Dunia Bawah Abadi secara rinci, dan kemudian bertanya tentang situasi Xiao Yichen. Setelah mendengarkan narasi Xiao Yan, Kaisar Dunia Bawah tanpa kematian segera memutar matanya dan berkata dengan marah, "Kamu anak yang tidak berbudi, kamu biasanya tidak memikirkan saya, dan hanya memikirkan saya ketika Anda bertanya kepada saya. Saya tidak tahu tentang Xiao Yichen, dan, bahkan jika aku tahu, mengapa aku harus memberitahumu?" Xiao Yan tersenyum canggung, dan kemudian berkata, "Bukankah baik kamu tinggal di tubuhku sekarang? Aku berjanji untuk membantumu. Aku pasti akan melakukannya untukmu sesegera mungkin." Anda tidak ingin saya memberitahu Anda tentang Xiao Yichen sampai Anda membantu saya dengan itu? Saya akan tidur. Saya tidak ada hubungannya. Jangan ganggu saya. Kaisar Dunia Bawah Abadi mendengus dingin dan berubah menjadi hantu, terbang menuju tubuh Xiao Yan. Namun, saat hendak memasuki tubuh Xiao Yan, dia terkejut mendapati dirinya tidak bisa memasuki tubuh Xiao Yan. Kaisar Dunia Bawah yang abadi berteriak dengan marah, "Apa yang kamu lakukan?" Xiao Yan tersenyum ringan dan berkata, "Karena kamu tidak mau membantuku, mulai sekarang,
kamu tidak bisa lagi tinggal di tubuhku. Kamu berani? Kaisar Dunia Bawah Abadi berkata dengan marah. Hehe, kenapa aku tidak berani? Alasan mengapa aku membiarkanmu hidup di tubuhku saat itu adalah karena kamu adalah seorang Daudi dan aku hanya seorang Dou Sheng. Aku tidak bisa mengalahkanmu, jadi aku harus mengalah, untukmu. Tapi sekarang aku juga seorang kaisar yang bertarung, dan aku tidak lebih lemah darimu, jadi aku tidak takut padamu. Xiao Yan segera mengangkat wajahnya dan tersenyum dingin. Ketika Kaisar Dunia Bawah Abadi mendengarnya, dia berpikir bahwa apa yang dikatakan Xiao Yan sangat masuk akal. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, jika dia tidak membiarkan dirinya memasuki tubuhnya, dia benar-benar tidak ada hubungannya dengan dia. Pada akhirnya, Kaisar Dunia Bawah yang tak terkalahkan berkompromi dan berkata, "Oke, kamu kejam, apakah kamu akan membiarkan aku hidup di tubuhmu selama aku memberitahumu tentang situasi Xiao Yichen?" Xiao Yan tersenyum ringan, "Ya, selama kamu memberitahuku apa yang terjadi pada Xiao Yichen, kamu bisa tinggal di tubuhku selama yang kamu mau." Kaisar Dunia Bawah Abadi merenung sejenak. Wajahnya berangsur-angsur menjadi berat, dia berkata dengan sungguh-sungguh, Xiao Yichen ini pasti telah berlatih seni sihir yang disebut kebangkitan Zheushuan Asteris. Kebangkitan peringkat ke-9, mendengar ini, Xiao Yan sedikit terkejut. Kebangkitan peringkat 9 ini adalah seni sihir kuno yang telah lama hilang, itu muncul sekali di era kekacauan di zaman kuno, tetapi sejak itu hilang, saya tidak berharap kebangkitan peringkat 9 ini muncul di sini lagi. Seni sihir kuno? Bagaimana mungkin? Bagaimana Xiao Yichen bisa mendapatkan seni sihir yang telah lama hilang dari zaman kuno? Semuanya. Ada segala macam keraguan tentang Xiao Yichen. Pertama, penampilan Xiao Yichen sangat misterius. Dia tiba-tiba muncul di keluarga Xiao, dan kemudian dengan cepat bangkit di keluarga Xiao dengan bakatnya yang luar biasa. Kedua, kecepatan kultivasi Xiao Yichen tidak bisa dipercaya. Kecepatan kultivasinya secepat Xiao Yan saat itu, dan tidak ada yang tahu bagaimana dia berkultivasi. Apa yang dilihat semua orang adalah kecepatan kultivasi iblisnya. Ketiga, mengapa dia memiliki kekuatan sihir kuno yang hilang? Ini adalah keraguan terbesarnya. Jika Anda ingin memahami keraguan semacam ini, Anda harus mulai dengan Xiao Yichen. Xiao Yan segera bertanya, apa yang hebat dari kebangkitan 9 putaran ini asteris-asteris? Kaisar Dunia Bawah yang Abadi berkata perlahan, kebangkitan 9 giliran asteris-asteris adalah latihan jahat yang dapat menghidupkan kembali orang dari kematian. Ini memiliki 9 kematian dan 9 kehidupan. Ketika dia hidup kembali untuk ke-9 kalinya, dia akan dapat untuk menembus penghalang Dou Di dan dipromosikan ke ranah Dou Xian. Mendengar ini, pipi Xiao Yan penuh dengan keterkejutan dan keheranan. Mendengar kata-kata Kaisar Dunia Bawah Abadi, Xiao Yan terkejut dan tidak percaya. Dia tidak menyangka bahwa ada praktik aneh seperti itu di dunia ini, dan itu dapat menghidupkan kembali orang. Kebangkitan 9 putaran asteris-asteris. Alasan mengapa itu disebut seni sihir adalah karena itu diciptakan oleh dewa dan iblis di zaman kuno. Dewa dan iblis menggunakan seni sihir ini untuk membuat perbedaan besar di masa kekacauan. Shen Wei, kemudian, di era kekacauan, para dewa kuno bersatu dan memenggal kepala dewa dan iblis. Setelah memenggal kepala 10 kali berturut-turut, dewa dan iblis benar-benar terbunuh, dan para dewa kuno membayar harganya juga sangat berat. Sejak itu, seni sihir semacam ini telah hilang. Tanpa diduga, setelah bertahun-tahun, seni sihir semacam ini telah muncul lagi. Kaisar Dunia Bawah yang tak terkalahkan jatuh ke dalam ingatannya dan bergumam, dia sepertinya kembali ke era kekacauan yang menakutkan itu. Xiao Yan, seni sihir yang hilang muncul kembali. Ini tidak biasa, kamu harus berhati-hati. Aku akan tidur, jadi aku tidak akan menemanimu. Bayangan itu memasuki tubuh Xiao Yan. Siapa sebenarnya yang membuat Kaisar Dunia Bawah Abadi kehilangan tubuh fisiknya? Melihat Kaisar Dunia Bawah Abadi yang memasuki tubuhnya, Xiao Yan tiba-tiba berpikir untuk menggigit hatinya. Menggelengkan kepalanya, Xiao Yan tidak terjerat dalam masalah Kaisar Dunia Bawah yang Abadi. Dia mulai memikirkan Xiao Yichen. Tidak heran Xiao Yichen mengatakan dia memiliki 9 nyawa. Itu karena Xiao Yichen berlatih kebangkitan 9 peringkat asteris-asteris. Namun, siapa yang memberi Xiao Yichen kebangkitan 9 peringkat asteris-asteris ini? Apakah Xiao Yichen sendirian? Atau apakah ada kekuatan yang sangat menakutkan yang tersembunyi di balik Xiao Yichen? Tidak dapat mengetahuinya, benar-benar tidak dapat mengetahuinya. Seperti berdiri sekarang, hal-hal yang jauh dari yang sederhana seperti yang dibayangkan, dan lawan Xiao Yan, Xiao Yichen, jauh lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Meskipun kekuatan Xiao Yichen masih belum bisa menjadi ancaman bagi Xiao Yan, dengan bertambahnya berapa kali Xiao Yichen telah dibangkitkan dari kematian, kekuatan Xiao Yichen secara bertahap menjadi lebih kuat. Pada akhirnya, kekuatan Xiao Yichen pasti akan mampu bersaing dengannya, dan begitu Xiao Yichen telah menyelesaikan 9 kematian dan 9 nyawa, maka Xiao Yichen dapat menerobos Dou Di dan memasuki ranah Dou Xian dalam satu gerakan.
Pembangkit tenaga listrik di ranah pertempuran abadi bukanlah sesuatu yang bisa dikalahkan Xiao Yan. Meskipun ia pernah mengalahkan Peri Zilan, tapi saat itu hanya dilakukan dengan enggan dengan syarat bergabung dengan Lindong. Tanpa bantuan Lindong, hampir tidak mungkin baginya untuk mengalahkan seorang Dou Xian sendirian. Xiao Yan sangat khawatir ketika dia berpikir bahwa Xiao Yichen mungkin akan memasuki ranah pertempuran abadi. Dia tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri. Bahkan jika Xiao Yichen memasuki ranah Dou Xian, tidak akan sulit baginya untuk melarikan diri dari tangan Xiao Yichen. Yang dia khawatirkan adalah begitu Xiao Yichen dipromosikan menjadi Dou Xian, dia mungkin akan membalas dendam gila-gilaan di benua Douqi. Pada saat itu, benua Douqi pasti akan penuh dengan arang. Tapi tidak peduli apa, Xiao Yichen ini, dia harus membunuh. Karena Xiao Yichen bisa selamat dari 9 kematian dan 9 nyawa, maka dia akan membiarkan Xiao Yichen mati 10 kali. Memikirkan hal ini, Xiao Yan segera bangkit dan pergi ke Jama Empire. Jarak antara Kekaisaran Jiama dan Hejiaoyu tidak terlalu jauh. Di bawah kecepatan perahu roh yang sangat menakutkan, setelah sekitar setengah hari, mereka mencapai kota suci Jiama dari Kekaisaran Jiama. Kaisar Yanku ada di sini. Ayo panggil Kaisar Naga dengan cepat untuk keluar dan mati. Xiao Yan berteriak keras seperti guntur, dan seluruh Kekaisaran Jiama bisa mendengarnya dengan jelas. Melihat Kaisar Yan datang secara langsung, para pembudidaya di kota suci Jiama memiliki reaksi yang berbeda. Beberapa orang terkejut, beberapa orang senang, beberapa orang khawatir, beberapa orang takut. Setelah beberapa saat, Xiao Yichen akhirnya perlahan muncul. Aura Xiao Yichen hari ini telah meroket banyak, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Xiao Yan takut pertempuran antara keduanya akan menghancurkan Kekaisaran Jiama, dan dia segera berkata, ini tidak akan berhasil di sini, ayo bertarung di langit. Oke, Xiao Yichen tersenyum acuh tak acuh. Keduanya segera meninggalkan Kekaisaran Jiama dan datang ke dataran tinggi benua Douqi. Xiao Yichen mencibir, Xiao Yan, saya menyarankan Anda untuk menyerah sesegera mungkin. Kaisar ini memiliki 9 nyawa, dan Anda tidak dapat melawan kaisar ini. Benarkah, kamu memiliki 9 nyawa? Maka aku akan membunuhmu 10 kali, Xiao Yan mencibir. Berhenti bicara omong kosong, mati, Xiao Yan mendengus dingin, dan tubuhnya tiba-tiba menghilang di tempatnya. Seperti teleportasi, Xiao Yan muncul tepat di depan Xiao Yichen, dan kekuatan telapak tangan yang luar biasa tiba-tiba menamparkan dengan marah. Wajah Xiao Yichen menjadi dingin, tetapi dia tidak menghindar. Api hitam di dalam tubuhnya melonjak seperti gelombang yang mengamuk. Pada saat yang sama, dia juga menembakkan kekuatan telapak tangan yang kuat, yang bertemu dengan kekuatan telapak tangan Xiao Yan. Ledakan, telapak tangan berpotongan, dan gelombang cahaya energi yang terlihat dengan cepat menyebar ke sekitarnya. Xiao Yan tidak bergerak, sementara Xiao Yichen mundur beberapa langkah. Xiao Yan sedikit terkejut. Pada awalnya Xiao Yichen tidak memiliki kemampuan untuk melawan, tapi sekarang dia hampir tidak bisa mengambil alih gerakan setengah-setengahnya. Jika hal-hal terus seperti ini, hal-hal akan menjadi sangat buruk. Tanpa ragu sedikit pun, sosok Xiao Yan tersapu seperti kilat lagi. Palem keberuntungan hebat, cahaya hitam di telapak tangan kanan Xiao Yan melonjak dan menyebar ke segala arah, dimanapun cahaya hitam itu lewat, bahkan kekosongan itu benar-benar tertelan. Sejak dia dipromosikan menjadi Doudi, dia pada dasarnya jarang menggunakan keterampilan bertarung itu di masa lalu. Bahkan jika dia tidak menggunakan keterampilan bertarung apapun, orang lain tidak dapat menahan pukulannya yang biasa, jadi tidak perlu menggunakan keterampilan bertarung. Pada saat ini, Xiao Yan sekali lagi menggunakan telapak keberuntungan surga besar yang dia kembangkan di tahun-tahun awalnya, dan kekuatan itu menjadi sangat menakutkan. Saya melihat bahwa dengan telapak tangannya sebagai pusat, lingkaran cahaya hitam melonjak keluar seperti air pasang. Saat cahaya hitam melonjak, semua kekosongan runtuh, mengungkapkan sepotong besar kehampaan yang gelap gulita. Melihat Xiao Yan menampilkan palem keberuntungan surga besar, Xiao Yichen tidak melarikan diri. Segel di tangannya berubah, dan telapak tangan kanannya menghantam kehampaan di depannya, yang juga merupakan gerakan dari keberuntungan surga besar, telapak. Saat itu, sebelum Xiao Yan menghancurkan kekosongan dan meninggalkan benua Douqi, dia memutuskan untuk meninggalkan harta karun kepada keturunan klan, jadi dia menggabungkan pengalaman hidupnya dan menulis volume, buku pegangan Kaisar Yan, semua pengalaman kultivasinya, serta semua latihan dan keterampilan bertarungnya tertulis di atas. Ketika Xiao Yan menyerahkan kode Kaisar Yan kepada putrinya Xiao Xiao, dia berulang kali mengatakan kepadanya bahwa kode Kaisar Yan harus disimpan dengan baik dan hanya dapat diteruskan kepada orang yang paling dipercaya. Tanpa diduga, Xiao Yichen membuat beberapa prestasi besar di keluarga Xiao, dan segera memenangkan kepercayaan Xiao Xiao. Pada akhirnya, Xiao Xiao tidak melihat orang Xiao Yichen dengan jelas untuk sementara waktu, dan memberikan catatan tangan Kaisar Yan kepada Xiao Yichen. Keduanya melemparkan telapak keberuntungan surga besar pada saat yang sama, dan mereka melihat bahwa langit penuh dengan cahaya hitam yang aneh,
dan cahaya hitam seperti gelombang air menyapu dunia ini. Kedua tenda hitam bertabrakan satu sama lain. Setelah tabrakan singkat, palem keberuntungan surga besar, Xiao Yan sepenuhnya berada di atas angin, dan tenda hitam aneh itu bergegas menuju Xiao Yichen. Kulit Xiao Yichen sedikit berubah, dan dia akan bergerak untuk melarikan diri ketika tiba-tiba, garis-garis cahaya ruang kuning kemasan melesat keluar dari telapak tangan kiri Xiao Yan seperti kilat, berselang-seling seperti benang sutra, terjerat rapat di tubuh Xiao Yichen. Dengan cara ini, Xiao Yichen dipenjara dalam kehampaan. Saat itu, Xiao Yan mengolah Light of Space di Sengnan Cholege, dan dia jarang menggunakannya untuk waktu yang lama. Tapi sekarang dia akhirnya berguna, menggunakan Light of Space untuk memenjarakan Xiao Yichen sepenuhnya. Melihat bahwa dia dibatasi oleh Xiao Yan, wajah Xiao Yichen menunjukkan ekspresi ngeri. Dia berjuang untuk menyingkirkan belenggu cahaya ruang, tetapi terkejut menemukan bahwa tidak mudah untuk menyingkirkan belenggu dari cahaya ruang angkasa, cahaya ruang materi. Pada saat ini, cahaya hitam yang luas dan aneh telah menyerbu. Seiring dengan tangisan yang menyedihkan, tubuh Xiao Yichen secara bertahap hancur dalam cahaya hitam, dan akhirnya berubah menjadi massa api hitam. Api hitam hendak melarikan diri ke segala arah, tapi Xiao Yan sudah siap, sama seperti api hitam itu melarikan diri. Ruang sekitarnya benar-benar diblokir dengan penghalang ruang. Bagaimana mungkin dia tidak lolos dari penghalang ruang yang didirikan oleh Xiao Yan? Kelompok api hitam membakar dengan tenang di dalam penghalang ruang. Setelah setengah hari, kelompok api hitam perlahan berubah menjadi sosok, dan Xiao Yichen benar-benar dibangkitkan lagi. Namun, sebelum Xiao Yichen bisa sadar kembali, sinar cahaya ruang yang menyilaukan keluar dari tangan Xiao Yan, membungkus Xiao Yichen dengan erat seperti zonzi. Kemudian Xiao Yan menggunakan jari Huangquan, telapak Huangquan, ledakan Yang Xuan, dan keterampilan bertarung tingkat langit lainnya satu demi satu, hanya untuk melihat jari-jari besar yang cerah di langit, menusuk tubuh Xiao Yichen dengan ganas. Satu demi satu, telapak tangan ringan yang sangat besar menamparkan tubuh Xiao Yichen terus-menerus. Dengan cara ini, Xiao Yichen yang tragis, yang baru saja hidup kembali, sekali lagi dipukuli menjadi daging oleh keterampilan bertarung Xiao Yan yang kuat, dan terbunuh lagi. Meskipun Xiao Yichen bisa dibangkitkan dari kematian, dia juga harus menanggung rasa sakit yang luar biasa dalam prosesnya. Proses ini tak tertahankan bagi orang biasa. Xiao Yichen telah dibangkitkan dari kematian berulang kali, dan rasa sakit yang dia alami dapat dibayangkan. Xiao Yan menggunakan metode barusan untuk menghidupkan kembali Xiao Yichen, dan Xiao Yan membunuh Xiao Yichen lagi dan lagi. Setiap kali Xiao Yichen mati dan hidup kembali, kekuatannya sendiri akan melonjak. Dengan kematian dan kebangkitannya berulang kali, kekuatannya meningkat pesat dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Kemudian, Xiao Yan tidak bisa lagi membunuhnya dengan mudah, tetapi membutuhkan banyak usaha untuk membunuhnya. Ketika Xiao Yichen hidup kembali untuk ketujuh kalinya, Xiao Yan bertarung dengan Xiao Yichen untuk waktu yang lama sebelum nyaris membunuh Xiao Yichen. Tapi Xiao Yan tidak bisa lagi terjebak oleh api hitam yang berubah menjadi Xiao Yichen setelah kematiannya. Xiao Yan hanya bisa menonton tanpa daya saat api hitam menerobos penghalang ruang dan menghilang ke langit. Saat ini, Xiao Yichen telah mati 7 kali, yang berarti bahwa Xiao Yichen memiliki 2 kesempatan untuk hidup kembali. Selama Xiao Yan membunuh Xiao Yichen 3 kali lagi, dia akan dapat membunuh Xiao Yichen sepenuhnya. Xiao Yan segera kembali ke Yanmeng. Begitu dia kembali ke Yanmeng, dia mendengar kabar buruk dari bawahannya. Kaisar Racun telah memimpin pasukan untuk menyerang klan Xiao di Gunung Suangdi. Yun Yun memimpin anak-anak Xiao klan untuk berjuang keras, tapi jelas itu tidak akan bertahan lama. Di langit di atas pegunungan Suangdi, pasukan kedua belah pihak saling berhadapan. Pada pandangan pertama, semua pasukan hitam terus-menerus di langit tidak ada habisnya, dan tidak ada akhir yang terlihat. Pasukan kedua belah pihak seperti awan gelap diselimuti langit di atas Gunung Suangdi. Orang yang dipimpin oleh 2 tentara itu adalah seorang wanita cantik dengan wajah cantik. Salah satu tentara, wanita di kepala, wanita berbaju putih lebih baik daripada salju, pipi seperti batu giok ditutupi dengan lapisan es, mengungkapkan rasa dingin yang kuat. Orang ini adalah mantan orang kepercayaan Xiao Yan, dan sekarang menjadi dokter kecil Kaisar Racun Xianyan. Di seberang Xiao Yixian, wanita yang sama dengan pakaian putih berkibar, kulit yang lebih baik dari salju, dan wajah cantik adalah Yun Yun. Kaisar Racun tiba-tiba memimpin pasukan untuk menyerang, dan pasukan musuh menjadi ganas. Yun Yun tidak punya pilihan selain memimpin pasukan gabungan klan Xiao, Pavilion Xingyun, Yanmeng, dan Taixu Gulong untuk mempersiapkan pertempuran. Yun Yun, kamu harus menyerah. Selama kamu tunduk pada sekte racunku, aku berjanji tidak akan pernah membunuhmu. Jika kamu bertekad untuk tidak tunduk, maka benua Daoqi pasti akan kacau balau, dan kamu tidak akan melarikan diri. Kematian. Kata-kata dingin dokter immortal terdengar perlahan. Melihat wajah Xiao Yixian yang familiar,
Yun Yun merasa sedikit menyesal. Mantan rekan seperjuangannya sekarang telah menjadi musuh, yang membuatnya merasakan sentuhan sakit hati selain penyesalannya. Dia berkata perlahan, "Dokter kecil abadi, bagaimana kamu menjadi seperti ini? Kamu harus berhenti sekarang, sudah terlambat untuk berhenti sekarang." Wajah Xiao Yixian menjadi dingin, dan dia berkata dengan dingin, "Berhenti bicara omong kosong, maukah kamu menyerah atau tidak?" Yun Yun dengan tegas berkata, "Aku tidak akan menyerah, kamu harus mati." "Oke, kalau begitu tidak ada yang perlu dikatakan." Dokter kecil itu mengangguk dengan dingin, dan segera berteriak pada orang-orang di belakangnya, "Semua orang mendengarkan perintah saya dan mulai menyerang, bunuh semua musuh tanpa meninggalkan satupun dari mereka." Perintah Xiao Yixian turun, dan suara membunuh sekaligus. Teriakan mengguncang langit, tentara di kedua sisi, dengan aura membunuh langit, sosok padat, sangat bergegas menuju sisi lain. Begitu kedua pasukan bersentuhan, pertempuran yang menghancurkan bumi diluncurkan di udara. Pertempuran ini sangat tragis, bahkan lebih tragis daripada pertempuran terakhir Blackwood Peak. Pertempuran baru saja dimulai, dan kabut darah tebal memenuhi langit, dan aura berdarah memenuhi dunia. Berbagai mayat terus berjatuhan seperti hujan. Bang, 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 di atas langit, suara tabrakan energi yang memekakan telinga terus bergema, dan fluktuasi energi yang mengerikan menyapu ke segala arah. Udara dipenuhi dengan bau kematian, dan kematian serta pembunuhan terus-menerus dipentaskan di dunia ini. Pertempuran berlangsung sebentar, dan kedua belah pihak menderita banyak korban. Di tanah di bawah, mayat-mayat menumpuk seperti gunung, dan darah menggenang di sungai, pemandangan yang tragis. Semuanya mundur, biarkan aku datang. Melihat bahwa pertempuran hampir berakhir, dan sudah waktunya untuk berakhir, dokter kecil itu segera memberikan minuman dingin dan memerintahkan semua orang untuk mundur. Peri medis kecil itu melangkah ke udara, dan aura yang tak tertandingi meledak seketika. Dan kemudian gas beracun abu-abu gelap menyapu ke arah Yun Yun dan yang lainnya. "Tidak bagus, semuanya kembali," teriak Yun Yun saat melihat gas beracun keluar dari tubuh Xiao Yixian, dan segera memerintahkan semua orang untuk mundur. Tetapi kecepatan penyebaran gas beracun itu sangat menakutkan. Sebelum pasukan gabungan dapat mengambil tindakan, gas beracun itu membungkus banyak orang dalam pasukan gabungan dengan kecepatan yang menggelegar. Siapapun yang terbungkus gas beracun akan mati keracunan tanpa terkecuali. Fisik Xiao Yixian adalah tubuh beracun, dan gas beracun yang dikeluarkan olehnya adalah racun paling menakutkan di dunia. Bahkan untuk seorang kaisar yang bertarung seperti Yun Yun, tidak mudah untuk menolak gas beracun peri medis kecil itu. Terlebih lagi, pasukan gabungan ini belum mencapai Doudi. Segera, setelah pasukan koalisi ini bersentuhan dengan gas beracun, mereka diracun sampai mati. Melihat bahwa sejumlah besar orang di Angkatan Darat bersatu diracuni dan dibunuh, mata dingin Yun Yun menembakkan niat membunuh yang mengerikan. Dia menginjak langit dan langsung memblokir semua orang di depannya. Badai dahsyat muncul dari langit. Badai yang menakutkan meraung dengan panik seperti naga yang marah, dan badai di langit meniup kembali semua gas beracun yang dikeluarkan oleh peri medis kecil itu. Gas beracun ditiup kembali oleh badai, dan dokter kecil itu baik-baik saja, tetapi tentara di belakangnya menderita. Begitu banyak orang terinfeksi dengan gas beracun yang mengerikan, mereka segera mati karena keracunan. Untuk sementara waktu, orang-orang kuat diracun sampai mati satu demi satu, dan mereka terus jatuh ke dasar. Pembangkit tenaga listrik yang tidak diracuni semuanya menjadi pucat karena terkejut, dan mereka semua melarikan diri dengan cepat ke kejauhan. Melihat pembangkit tenaga listrik yang jatuh, Yun Yun menunjukkan ekspresi takjub. Racun Xiao Yixian benar-benar mengerikan. Jika semua racun Xiao Yixian pecah, saya khawatir seluruh Zongsu akan menjadi zona mati. Karena itu, dia harus menghentikan peri medis kecil. Tidak peduli berapa biayanya, dia harus mengalahkan peri medis kecil. Kalau tidak, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan diracuni dan mati. Angin ekstrim, angin puyuh bila angin. Yun Yun menghirup udara dingin dengan ringan. Ekspresi bermartabat muncul di wajahnya, dan segel di tangannya segera berubah dengan mempesona. Dengan perubahan cepat segel di antara tangan Yun Yun, energi dari langit dan bumi di sekitarnya dengan cepat berkumpul ke arahnya. Energi yang kuat berkumpul menjadi angin puyuh di atas kepalanya. Pusaran angin pada awalnya hanya berukuran sekitar zang, dan kemudian berkembang pesat. Dalam waktu singkat, pusaran angin menjadi sangat besar, seperti sangkar yang menutupi dunia, tergantung di langit. Angin berputar perlahan, dan di antara putaran, suara gemuruh seperti guntur terus terdengar, dan itu jelas terdengar di sebagian besar Zongsu. Asteris dunia, sementara Yun Yun menggunakan keterampilan bertarungnya yang kuat, Xiao Yixian juga tidak diam. Gas beracun yang kuat merambas keluar dari tubuhnya, dan kemudian membentuk awan gelap di atas kepalanya. Awan gelap sepenuhnya terbentuk oleh pengumpulan gas beracun, dan awan gelap terus-menerus diisi dengan gas beracun. Samar-samar, terdengar suara auman naga, bergema dari awan gelap. Jari Yun Yun tiba-tiba bergerak ke arah Xiao Yixian,
dan segera angin topan di atas kepalanya mulai berputar dengan cepat. Saat berputar, bila angin yang sangat besar yang tak terhitung jumlahnya ditembak jatuh dengan hebat. Langit seperti hujan bila angin, dan bila angin yang menyilaukan ditebas dengan lebat. Di atas bila angin semuanya dengan energi menakutkan yang tak tertandingi. Bila angin apapun cukup untuk membunuh orang suci yang bertarung dalam hitungan detik. Dengan begitu banyak bila angin yang jatuh dari langit secara bersamaan, momentumnya memang cukup menakutkan. Pada saat ini, kecuali Xiao Yixian dan Yun Yun, para pembangkit tenaga lainnya melarikan diri ribuan mil jauhnya, menyaksikan pertempuran antara keduanya dari kejauhan. Pertarungan antara Dou Di bukanlah sesuatu yang bisa mereka ikuti. Jika mereka terpengaruh oleh pertarungan antara keduanya, akhirnya pasti akan sangat menyedihkan. Melihat bila angin besar yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke arahnya, ekspresi Xiao Yixian tidak berubah sama sekali, tetapi seringai meluap dari sudut mulutnya. Little Doctor Immortal melambaikan tangannya sedikit, dan dewa yang luar biasa itu bersiul dari awan gelap. Saya melihat bahwa langit penuh dengan gas beracun yang kental, suara auman naga yang tajam, mendengar tentara penonton yang jauh merasakan kulit kepala mati rasa. Ledakan, 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 bila angin yang luar biasa berpotongan dengan langit, dan suara keras yang menghancurkan bumi terus terdengar, dan kecemerlangan energi yang menyilaukan melesat kemana-mana. Bilah angin dan asteris saling terkait, membentuk badai asteris di langit. Asteris badai semakin besar, dan konfrontasi antara dua energi semakin intens. Asteris badai berlangsung sesaat sebelum meledak dengan dentuman keras. Riak energi yang mengerikan tiba-tiba menyapu dunia. Pada saat badai asteris meledak, asteris besar keluar dari badai. Dalam konfrontasi antara Fengren dan asteris, akhirnya asteris menang. Dewa itu meraung dan bergegas menuju Yun Yun, gas beracun di langit, energi yang tak tertandingi, perkasa dan tak terhentikan. Wajah Yun Yun berubah, dan dalam hal kekuatan aslinya, dia sama sekali bukan tandingan Little Doctor Immortal. Melihat bahwa dewa yang menakutkan telah bergegas ke depan, dia melambaikan telapak tangannya, dan angin puyuh di atas kepalanya menyapa dewa itu. Ledakan, dengan ledakan keras, kedua belah pihak bertabrakan dengan keras, dan topan Yun Yun meledak secara langsung, berubah menjadi badai yang memenuhi langit, dan bajingan itu melewati badai dan menghantam dada Yun Yun. Puff, dipukul oleh bajingan itu, Yun Yun memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya melesat ke belakang. Sebuah seringai muncul di sudut mulut Xiao Yixian, dan ketika dia menginjak telapak kakinya, sosoknya menghilang langsung di tempatnya. Muncul lagi, Xiao Yixian sudah datang ke sisi Yun Yun, dan telapak tangannya, yang terbungkus gas beracun, langsung menamparkan kepala Yun Yun dengan keras. Wajah Yun Yun menunjukkan sentuhan ketakutan dan keheranan. Pada saat ini, dia benar-benar merasakan nafas kematian. Ada sedikit kepahitan di sudut mulutnya, dan kemudian dia perlahan menutup matanya. Melihat Yun Yun akan dibunuh oleh peri dokter kecil, Yun Yun tiba-tiba merasa tubuhnya ringan, dan dia dipeluk erat oleh seorang pria. Dia terlalu akrab dengan napas pria itu. Dia membuka matanya dengan gembira, dan berseru dengan gembira, Xiao Yan. Xiao Yan menunduk untuk melihat Yun Yun dan bertanya dengan lembut, apakah kamu terluka? Yun Yun perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku baik-baik saja, hanya saja sedikit gas beracun telah menembus ke dalam tubuh. Mendengar ini, Xiao Yan terkejut, dan dengan cepat memerintahkan, gunakan ki pendendammu terlebih dahulu untuk memaksa racun keluar dari tubuhmu. Serahkan masalah ini padaku. Yun Yun mengangguk ringan, lalu dia bergerak dan langsung menaiki perahu roh. Dia duduk bersila di geladak dan mulai menggunakan dendamnya untuk memaksa racun keluar dari tubuhnya sedikit demi sedikit. Setelah Yun Yun menaiki perahu roh, pasukan gabungan juga menaiki perahu roh satu persatu. Hanya dalam beberapa saat, geladak perahu roh sudah penuh dengan orang. Perahu roh ini adalah hal yang aneh antara langit dan bumi, dan secara alami dapat membentuk aura tak terlihat di permukaan perahu. Aura ini dapat mencegah gas beracun memasuki perahu roh. Karena itu, ketika semua orang berada di kapal roh, tidak perlu khawatir tentang gas beracun dari dokter kecil itu. Melihat semua orang menaiki perahu roh, Xiao Yan perlahan berbalik untuk melihat Xiao Yixian, dan berkata dengan acuh tak acuh, Yixian kecil, lama tidak bertemu, tetap aman. Setelah mendengarkan kata-kata Xiao Yan, ekspresi wajah Xiao Yixian tidak berubah sedikit pun. Dia sepertinya tidak mengenal Xiao Yan, tetapi hanya berkata dengan dingin, Xiao Yan, aku telah menunggumu untuk waktu yang lama. Oh, apa yang kamu tunggu? Xiao Yan bertanya dengan ringan. Melihat penampilan Xiao Yixian saat ini, hati Xiao Yan dipenuhi dengan ketidakpuasan. Xiao Yixian dulunya adalah orang kepercayaannya dan rekan seperjuangan terdekatnya, tapi sekarang keduanya akan bertarung satu sama lain. Pinjamkan satu hal darimu. Selama kamu meminjamkanku barang ini, aku akan segera menariknya. Xiao Yixian masih mengerang dengan suara dingin. Katakan padaku,
Apa yang ingin kamu pinjam? Xiao Yan bertanya. Hal yang ingin saya pinjam adalah hidup Kaisar Yan Anda, kata dokter kecil itu dengan dingin. Hei, mendengar ini, Xiao Yan menghela nafas panjang, dan ada jejak kesepian dan penyesalan di wajahnya, dan dia melanjutkan, kamu bukan lagi pre-medis kecil yang asli, karena itu masalahnya, maka aku tidak perlu menjadi bawahan lagi, berbelas kasihlah. Xiao Yan, aku pasti akan mengambil nyawamu hari ini. Wajah Xiao Yixian menjadi dingin, dan bersama dengan minuman dinginnya, dia tiba-tiba melambaikan telapak tangannya, dan dewa abu-abu gelap muncul dari langit, kemudian membawa cuaca mengerikan, dia bergegas menuju Xiao Yan. Gas beracun melonjak ke langit, melonjak seperti gelombang pasang, dalam gelombang gas beracun, seorang dewa berkeliaran dan berlari kencang, dan kemanapun dewa itu lewat, ruang terus runtuh warna cosium. Xiao Yan menginjak tanah dengan telapak kakinya, dan saat dia menginjak telapak kakinya, nyala api berwarna-warni muncul di sekelilingnya, dan akhirnya berubah menjadi 6 dinding api yang sangat besar, mengelilinginya. Keenam dinding api tingginya lebih dari 10.000 kaki, mengelilinginya seperti 6 Optimus Prime, api panas terus merembes dari dinding api, dan sudah ada lautan api dalam radius beberapa mil. Ledakan, dewa yang datang bergegas, membawa cuaca mengerikan, bergegas ke lautan api. Begitu dia memasuki lautan api, gas beracun di sekitar tubuhnya dengan cepat dibakar menjadi ketiadaan, dan darah semakin lemah saat dia berjalan melalui lautan api. Ketika dia mencapai Xiao Yan lembut satu titik, bajingan itu bahkan langsung meledak. Melihat bahwa pantatnya tidak membahayakan Xiao Yan sama sekali, mata Xiao Yixian memancarkan cahaya dingin, berpikir pada dirinya sendiri, kekuatan Xiao Yan ini benar-benar sangat kuat. Keduanya berhenti sejenak, dan masing-masing dari mereka menunjukkan keterampilan bertarung yang kuat. Segera, keduanya mulai bertarung satu sama lain di langit, dan mereka semua menunjukkan keterampilan bertarung mereka tanpa syarat. Untuk sementara waktu, suara gemuruh di langit terus terdengar, tabrakan energi yang mengerikan terus terjadi di langit, dan fluktuasi energi yang mengerikan menyapu ke segala arah. Seolah-olah akhir dunia semakin dekat, langit terus runtuh, dan kecemerlangan energi yang luar biasa terus mengalir dari langit seperti hujan lebat. Kekuatan Xiao Yichen jauh lebih kuat dari Xiao Yichen, jadi Xiao Yan tidak bisa membunuh Xiao Yichen semudah dia membunuh Xiao Yichen. Untuk sementara waktu, keduanya seimbang. Melihat pertempuran sengit antara keduanya di langit, semua pembangkit tenaga listrik yang hadir merasa ngeri. Kekuatan keduanya yang bertarung di langit begitu menakutkan sehingga salah satu dari mereka dapat menghancurkan benua Douqi. Tidak heran jika Kaisar Dou sepanjang zaman telah menghilang satu persatu di benua Douqi. Jika Kaisar Dou itu tidak menghilang, benua Douqi yang menakutkan akan hancur sejak lama. Di langit, mereka berdua terus terlibat dalam pertempuran paling sengit, dan pertempuran sengit berlangsung sepanjang hari dan malam. Pada saat ini, Xiao Yan berada di atas angin, dan keseimbangan kemenangan mulai menguntungkan Xiao Yan. Seluruh langit dipenuhi dengan gas beracun yang kaya dan api yang mengerikan. Langit di atas benua Douqi telah sepenuhnya tertutup oleh gas beracun dan api, dan jika pertarungan berlanjut seperti ini, saya khawatir seluruh benua Douqi akan dihancurkan oleh mereka berdua. Tepat ketika pertempuran antara keduanya telah mencapai puncaknya, kulit Xiao Yixian tiba-tiba berubah drastis. Pada saat kulitnya berubah, Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa napasnya tiba-tiba turun drastis. Meskipun Xiao Yan tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dia tidak akan pernah melepaskan kesempatan ini. Tubuhnya gemetar, dia menembus kehampaan dan datang ke peri dokter kecil. Saya melihat Xiao Yixian gemetar terus-menerus dalam kehampaan, dengan ekspresi yang sangat menyakitkan di wajahnya, dan dia masih mengutuk, "Sial, mengapa kamu membuat masalah saat ini?" Tinju Xiao Yan naik dan turun, dan pukulannya yang tak tertandingi mengenai tubuh Xiao Yixian tanpa ampun. Ledakan, The Little Doctor Immortal menabrak tanah seperti meteorit, menghancurkan jurang maut dari tanah. Little Doctor Immortal berbaring di dasar jurang dengan ekspresi menyakitkan. Xiao Yan terbang ke jurang dan datang ke sisi Xiao Yixian. Pada saat ini, Xiao Yixian tidak tahu mengapa, tetapi kekuatan tempurnya sangat berkurang. Xiao Yan perlahan mengepalkan tinjunya, api melilit tinjunya, dan fluktuasi energi yang mengerikan terus keluar dari tinju Xiao Yan. Selama pukulannya berada di atas jantung primedis kecil, dia bisa memenggal kepala primedis kecil, tetapi dia tidak tahan. Dia berkata dengan sedikit sedih, "Dokter kecil abadi, Anda dulu adalah rekan seperjuangan terdekat saya dan orang kepercayaan saya. Tetapi sekarang Anda telah berubah. Sekarang Anda telah mengancam kerabat saya dan saya. Pasangan Anda telah mengancam ribuan orang yang tidak bersalah. Jadi aku harus membunuhmu. Jangan salahkan aku karena kejam." Setetes air mata jernih mengalir di pipi cantik Xiao Yixian. Xiao Yixian perlahan membuka matanya dan menatap Xiao Yan dengan marah. Pada saat ini, matanya sangat jernih, tidak lagi ganas seperti sebelumnya. Dia tampaknya telah kembali ke primedis kecil yang murni dan baik hati itu.
Ada sedikit penyesalan di pipi dingin Xiao Yixian, dia memohon dengan suara rendah, Xiao Yan, aku minta maaf padamu, bunuh aku. Dokter kecil abadi, Xiao Yan terkejut, energi yang mengembun di tangan kanannya perlahan menghilang. Suara dokter kecil tadi benar-benar berbeda dari nada suara dokter kecil yang bertarung dengannya sebelumnya. Dia sangat akrab dengan suara itu sekarang, dan itu adalah nada yang dimiliki peri medis kecil yang lembut dan baik di masa lalu. Haha, Xiao Yan, kamu membunuhku, aku Xiao Yixian, apakah kamu bersedia membunuhku? Tiba-tiba, mata Xiao Yixian sekali lagi menunjukkan tatapan tegas yang kuat, dan nada suaranya juga sama, sebelumnya dingin dan kejam. Xiao Yan, kamu akan membunuhku. Aku sangat kesakitan, mata Xiao Yixian menjadi jernih kembali, dan nada suaranya menjadi sangat menyakitkan. Kamu wanita sialan, mengapa kamu membuat masalah saat ini? Suara dingin penuh amarah datang dari tubuh peri medis kecil. Kamu ingin menggunakan tubuhku untuk menyakiti Xiao Yan? Aku tidak akan pernah mengizinkannya. Suara lain yang sama sekali berbeda terdengar perlahan di tubuh Xiao Yixian. Kamu tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Kamu masih mengkhawatirkan Xiao Yan. Kamu harus mengkhawatirkan dirimu sendiri dulu. Suara pertama terdengar dingin lagi. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkan konspirasimu berhasil. Suara kedua terdengar lagi. Kalau begitu aku akan membunuhmu dulu. Dokter kecil abadi sebenarnya memiliki dua jiwa di tubuhnya. Kulit Xiao Yan sedikit berubah ketika dia mendengar dua suara yang sama sekali berbeda datang dari tubuhnya. Dia tiba-tiba memikirkan situasi Suner dan Xiao Yixian. Demikian pula, ada dua jiwa di tubuh Suner. Apakah ini hanya kebetulan, atau ada semacam hubungan antara Xiao Yixian dan Suner? Dokter immortal kecil berteriak dan tiba-tiba melayang ke langit, terbang menuju kehampaan yang tak berujung. Xiao Yan mengikuti dengan cermat dan mengejarnya. Dan Yun Yun di perahu roh juga berubah menjadi sambaran petir, mengejar Xiao Yan. Gas beracun di tubuh Yun Yun telah sepenuhnya dihilangkan, dia khawatir Xiao Yan akan dalam bahaya, jadi dia juga mengejar Xiao Yan. Tiga lampu dan bayangan terbang dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Hanya dalam waktu singkat, peri medis kecil datang ke gunung yang sunyi. Gunung itu tingginya lebih dari 10.000 bisau, dan peri medis kecil itu duduk bersila langsung di puncak gunung, matanya sedikit terpejam, dan memasuki keadaan meditasi. Xiao Yan dan Yun Yun tiba kemudian, menatap dokter kecil yang sedang duduk di puncak gunung. Yun Yun bertanya dengan bingung, Xiao Yan, apa yang dilakukan dokter kecil itu? Dia seharusnya bertarung dalam pertempuran jiwa. Saya menemukan bahwa sebenarnya ada dua jiwa di tubuhnya. Pada saat ini, dua jiwa di tubuhnya sudah bertarung, dan mereka bertarung dengan sengit, jawab Xiao Yan perlahan. Bagaimana mungkin memiliki dua jiwa? Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, wajah Yun Yun tidak percaya, dan dia langsung bertanya, apa yang terjadi di sini? Bagaimana bisa satu orang memiliki dua jiwa? Xiao Yan perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga tidak tahu. Yang saya tahu adalah bahwa salah satu jiwa adalah peri dokter kecil, dan yang lainnya adalah jiwa yang aneh. Tampaknya jiwa aneh ini telah menginvasi tubuh dari peri dokter kecil, dan kemudian menempati tubuh peri medis kecil. Xiao Yan berhenti sejenak, dan kemudian melanjutkan dengan lega. Jadi, mereka yang telah membuat gelombang di benua Douki selama bertahun-tahun bukanlah makhluk abadi medis kecil yang sebenarnya, dan makhluk abadi medis kecil yang sebenarnya telah disegel. Saya pikir justru karena pertempuran sebelumnya antara kami berdua, banyak kekuatan di tubuh Xiao Yixian dikonsumsi, sehingga jiwa Xiao Yixian yang tersegel di tubuhnya akhirnya menembus segel dan bersaing dengan jiwa aneh itu untuk mengendalikan tubuhnya. Yun Yun tahu bahwa hubungan antara Xiao Yan dan Xiao Yixian tidak dangkal, karena Xiao Yan tahu rahasia Xiao Yixian. Dia tidak akan pernah duduk diam. Yun Yun segera bertanya, Xiao Yan, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Xiao Yan juga duduk bersilangan di puncak gunung, lalu menoleh dan berkata kepada Yun Yun, aku memutuskan untuk menyingkirkan jiwaku dan memasuki tubuh dokter kecil untuk membantu jiwa dokter kecil dan kalahkan jiwa aneh itu. Mendengar ini, Yun Yun terkejut dan berkata dengan cemas, itu cukup berbahaya. Xiao Yan mengangguk perlahan dan berkata, aku tahu, tapi demi dokter kecil itu, aku akan pergi tidak peduli seberapa berbahayanya itu. Ketika jiwaku memasuki tubuh dokter kecil itu, kamu harus melindungi tubuhku. Tidak ada yang bisa melukai tubuh Xiao Yixian. Begitu tubuh Xiao Yixian terluka, baik Xiao Yixian dan aku akan menderita luka yang tidak dapat diperbaiki. Yun Yun menganggukkan kepalanya dengan cantik, dan menjawab dengan sungguh-sungguh, oke, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu dan tubuh Xiao Yixian. Xiao Yan berhenti berbicara dan perlahan menutup matanya. Detik berikutnya, cahaya abu-abu keluar dari atas kepala Xiao Yan, melesat di udara, dan memasuki tubuh peri medis kecil dengan swoosh, ledakan. Saat jiwa Xiao Yan memasuki tubuh Xiao Yixian, sebuah suara tiba-tiba datang dari tubuh Xiao Yixian. Xiao Yan tiba-tiba memasuki ruang gelap. Di ruang gelap itu, cahaya dan bayangan berkedip,
dua jiwa Tao saling bersilangan, dan mereka terlibat dalam konfrontasi sengit. Xiao Yan melihat lebih dekat, dan terkejut menemukan bahwa ada dua abadi medis kecil di ruang gelap gulita ini. Namun, meskipun keduanya memiliki penampilan yang sama, ekspresi dan perilaku mereka sangat berbeda. Peri medis kecil memiliki ekspresi dingin, dan ada tatapan kejam di matanya. Di sisi lain, tidak ada kekejaman dalam ekspresinya, tetapi ada sedikit ketidakberdayaan dan rasa sakit di matanya. Melalui ekspresi dan perilaku kedua jiwa itu, Xiao Yan secara alami dapat membedakan mana yang merupakan dokter kecil abadi yang asli dan mana yang merupakan dokter kecil abadi yang palsu. Kedua jiwa itu terus bertarung. Setelah beberapa saat, peri medis kecil yang asli diikat dengan kuat oleh peri medis kecil palsu dengan benang emas. Peri medis kecil yang sebenarnya berjuang keras, tetapi dia tidak bisa melepaskan diri dari belenggu emas. Sutra tidak peduli apa. Dokter kecil palsu itu mencibir, "Jangan buang energimu. Ini adalah kunci istana tanpa hati yang tidak berperasaan, dan kamu tidak dapat membebaskan diri apapun yang terjadi." Xiao Yan segera bergegas, dan sumber kekuatan jiwa yang halus segera bergegas menuju peri dokter kecil palsu. Peri dokter kecil palsu telah menyadari keberadaan Xiao Yan, jadi dia telah bersiap dan buru-buru menghindari jiwa kekuatan Xiao Yan. Pada saat yang sama, dia juga mengirimkan sumber kekuatan jiwa dan menembak Xiao Yan. Dengan kepulan, sumber jiwa menghantam Xiao Yan, dan Xiao Yan melesat lurus ke belakang dan jatuh ke angkasa di kejauhan. Ruang hampa ini berada di lautan kesadaran peri medis kecil. Di ruang ini, hanya kekuatan sumber jiwa yang dapat digunakan, dan kekuatan lain apapun tidak dapat digunakan. Kekuatan jiwa ini bukanlah kekuatan jiwa atau persepsi jiwa, tetapi kekuatan paling asli dari jiwa itu sendiri. Oleh karena itu, meskipun jiwa Xiao Yan telah mencapai ranah kaisar, dalam hal sumber jiwanya, ia sedikit lebih rendah daripada peri medis kecil palsu. Xiao Yan perlahan naik dari ruang hampa, dan kemudian bertanya dengan marah, "Siapa kamu? Mengapa kamu memasuki tubuh Xiao Yixian? Aku tidak takut untuk memberitahumu, sehingga kamu bisa mati dengan jelas." Xiao Yixian adalah inkarnasi jiwa dari peri tak berperasaan yang ditanam di benua Douqi. Tujuannya adalah untuk mengendalikan seluruh benua Douqi melalui Xiao Yixian suatu hari nanti. Palsu, peri dokter kecil berkata dengan ringan. Tidak mungkin, Xiao Yixian lahir di benua Douqi. Ketika saya bertemu dengannya, dia hanya seorang pejuang kecil, dan dia tidak memiliki banyak kekuatan di tubuhnya. Jika menurut apa yang Anda katakan, dia adalah penjelmaan jiwa dari seorang yang tidak berperasaan, peri, maka dia seharusnya sudah mengetahui identitasnya sejak lama, dan dia seharusnya memiliki kekuatan yang sangat kuat di tubuhnya. Setelah mendengar kata-kata dokter palsu itu, Xiao Yan sedikit terkejut, dan kemudian bertanya dengan tidak percaya. Sepertinya kamu telah salah memahami arti dari inkarnasi jiwa. Inkarnasi jiwa yang disebutkan di sini sangat berbeda dari inkarnasi jiwa dari benua Douqi. Setiap orang kuat yang telah mencapai alam keabadian tertinggi dapat menjelma menjadi 10.000, dan miliknya jiwa sendiri terbagi menjadi ribuan utas jiwa. Setiap utas jiwa adalah inkarnasi jiwa dewa. Tetapi inkarnasi jiwa semacam ini tidak berbentuk, dan tubuh tidak dapat eksis terlalu lama. Itu harus ditembus secara paksa ke dalam tubuh bayi ketika bayi baru lahir, menempati tubuh bayi. Namun, setelah penjelmaan jiwa disuntikkan ke dalam tubuh bayi, ingatan akan kehidupan sebelumnya akan disegel sementara. Karena penjelmaan jiwa masih sangat lemah, ia harus menggunakan tubuh bayi untuk pemanasan, dan ketika bayi tumbuh, menembus ke dalam dirinya inkarnasi jiwa dalam tubuh juga telah cukup dipelihara untuk membangunkan jiwanya. Pada saat itu, dia tidak hanya akan dapat memperoleh memori dari kehidupan sebelumnya, tetapi juga mendapatkan kekuatan yang kuat. Xiao Yixian telah mencapai waktu kebangkitan jiwa, jadi Xiao Yixian melakukan kebangkitan jiwa. Dia tidak hanya memiliki ingatan tentang kehidupan sebelumnya, tetapi kekuatannya juga dipromosikan menjadi Kaisar Dou secara tiba-tiba. Tapi setelah kebangkitan jiwa, Xiao Yixian apakah Xian telah menerima perintah, memintanya untuk menyakiti klanmu, mengendalikan klan Xiao, dan kemudian mengendalikan pavilion Xingyun, klan Xiao, Yan Meng, dan akhirnya mengendalikan seluruh benua Douqi. Tapi dia tidak mau menjalankan perintah itu, dan sejak itu dia memiliki hati yang pemberontak. Jadi saya muncul. Peri tak berperasaan mengirim saya untuk menggantikan peri dokter kecil. Seperti peri dokter kecil, saya juga merupakan inkarnasi jiwa dari peri tak berperasaan. Saya pikir masalah ini akan berjalan lancar, selama saya masuk tubuh peri medis kecil. Dan kemudian saya menghancurkan jiwa peri medis kecil, menempati tubuh peri medis kecil, dan kemudian saya dapat dengan sempurna menggantikan peri medis kecil. Tapi aku masih berpikir terlalu sederhana. Ketika aku memasuki tubuh Xiao Yixian dan hendak menghancurkan jiwa Xiao Yixian, aku menemukan bahwa sumber jiwa Xiao Yixian berada di luar imajinasiku. Aku bertarung dengannya. Setelah bertarung, dia tidak dihancurkan pada akhirnya, dia hanya bisa disegel sementara.
Aku tidak menyangka bahwa ketika aku bertarung denganmu, dia mengambil kesempatan untuk membuka segel dan ingin mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Dia benar-benar delusi. Peri medis kecil palsu itu sepertinya berpikir bahwa dia sudah menang. Jadi dia memberitahu Xiao Yan semuanya tanpa henti. Dalam hal kekuatan nyata, dia mungkin tidak sebagus Xiao Yan, tetapi dalam hal sumber jiwanya, Xiao Yixian dan Xiao Yan sama sekali bukan tandingannya. Menurutnya, Xiao Yixian dan Xiao Yan sudah menjadi daging di talenannya, dan dia diizinkan untuk menyembelih. Setelah mendengarkan kata-kata dokter palsu itu, Xiao Yan akhirnya mengerti sebab dan akibat dari masalah tersebut. Ternyata semua ini adalah konspirasi peri tak berperasaan. Setelah mengetahui kebenaran masalah ini, kabut di hati Xiao Yan tersapu, dan dia segera tersenyum ringan. Terima kasih telah mengatakan yang sebenarnya tentang masalah ini. Dokter kecil palsu itu mencibir. Sebenarnya, Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya, karena Anda dan dokter kecil itu akan segera mati. Begitu kata, kematian, jatuh. Peri medis kecil palsu itu bergegas menuju Xiao Yan lagi, dan kekuatan sumber jiwa yang kuat keluar dengan kuat. Xiao Yan tidak berharap dia meluncurkan serangan begitu cepat, dan lengah, Xiao Yan diserang oleh sumber jiwa. Xiao Yan tersingkir lagi, dan sebelum Xiao Yan tenang, dokter kecil palsu itu bergegas ke arahnya lagi. Dia jelas tidak memberi Xiao Yan kesempatan untuk melawan. Serangannya bergerak satu demi satu, jelas untuk membunuh Xiao Yan secara langsung. Xiao Yan akhirnya bangkit untuk melawan, dan melakukan konfrontasi sengit dengan peri dokter palsu. Untuk sementara waktu, di ruang hampa yang gelap gulita, dua bayangan datang dan pergi, saling bersilangan, dan pertempuran jiwa yang mendebarkan dimulai. Jiwa adalah hal yang sangat misterius. Ia dapat memiliki berbagai kekuatan, termasuk persepsi jiwa, kepekaan, kekuatan sumber jiwa dan sebagainya. Dalam keadaan normal, jiwa seseorang tidak dapat masuk ke dalam tubuh orang lain. Atau dengan kata lain, meskipun masuk ke dalam tubuh orang lain, ia tidak dapat bertahan lama di dalam tubuh orang tersebut. Namun, tidak ada yang mutlak, dan beberapa keadaan khusus tidak termasuk dalam cakupan dari apa yang baru saja saya katakan. Dalam kasus pertama, pemilik tubuh mengizinkan jiwa lain memasuki tubuhnya, sama seperti kaisar dunia bawah yang tak terhancurkan memasuki tubuh Xiao Yan. Kasus kedua adalah tubuh tanpa jiwa. Tubuh tanpa jiwa berarti tidak ada jiwa di dalam tubuh, sehingga jiwa lain dapat memasuki tubuh ini dan menguasai tubuh. Situasi ketiga adalah merebut rumah. Kejang adalah ketika jiwa yang kuat memasuki tubuh orang lain, menghancurkan jiwa orang itu, dan kemudian menguasai tubuh. Situasi keempat, Dou Di kuat. Dou Di dapat membiarkan jiwa keluar dari cangkang dan dengan paksa memasuki tubuh orang lain. Situasi Xiao Yixian saat ini adalah menghadapi situasi ketiga dan keempat. Pertama, jiwa Dou Di yang kuat memasuki tubuhnya, dan kemudian membawanya pulang. Tapi untungnya, penyitaan itu gagal, dan dia disegel. Cara terbaik untuk mengatasi jongkok adalah dengan membalikkan jongkok. Namun, asal-usul jiwa peri dokter kecil palsu itu terlalu kuat, dan baik Xiao Yan maupun peri dokter kecil bukanlah lawannya. Engah, dengan suara lembut lainnya, Xiao Yan diledakkan lagi oleh lawan pada saat ini. Xiao Yan setransparan itu, dan terlihat sangat lemah. Peri medis kecil palsu perlahan mendekati Xiao Yan, dan berkata sambil mencibir, jika Anda tidak memasuki tubuh peri medis kecil, akan sangat sulit bagi saya untuk membunuh Anda. Tetapi, jika Anda masuk, maka kematianmu akan terlalu lama, hampir sampai. Benarkah? Xiao Yan tersenyum ringan. Meskipun dia berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan, tidak ada kepanikan dalam ekspresinya. Dia dengan ringan tersenyum dan berkata, itu belum tentu benar, masalahnya belum berakhir, dan tidak ada yang bisa menggambar dengan mudah. Kesimpulan. Sidik jari, Xiao Yan, berubah dengan cepat, dan ketika pola di tangannya berubah, pola klan yang kompleks dengan cahaya kemasan perlahan muncul di dahinya. Pada saat yang sama ketika garis klan yang kompleks muncul, kekuatan sumber jiwanya juga meningkat pesat dengan kecepatan yang menakutkan, dan segera melampaui dokter kecil palsu itu. Selain itu, sumber jiwa, Xiao Yan, tidak berhenti tumbuh, dan terus naik ke atas. Bagaimana mungkin? Melihat garis klan misterius di dahi, Xiao Yan, peri medis kecil palsu itu segera berteriak seolah-olah dia telah melihat hal yang paling menakutkan di dunia. Pipinya penuh dengan keheranan dan ketakutan. Setelah melihat tato klan misterius di dahi, Xiao Yan, dia kehilangan semangat juangnya dan segera berubah menjadi bayangan hitam, mencoba melarikan diri dari tempat ini, sepotong kosong ruang angkasa. Ingin melarikan diri, sudah terlambat, Xiao Yan mendengus dingin, dia menginjak telapak kakinya, dan kekuatan jiwa yang besar tiba-tiba muncul dari udara tipis di depan peri dokter kecil palsu, menghalangi jalannya. Ledakan, pada saat ini, kekuatan jiwa, Xiao Yan, telah melampaui dia terlalu banyak, dan dia tidak bisa mentolerir penghindaran sama sekali, dan kekuatan jiwa yang agung langsung memukulnya dengan keras.
cahaya jiwanya tiba-tiba meredup, dan dia seperti lilin yang ditiup angin, yang bisa dihancurkan kapan saja. Jangan bunuh aku, kamu dapat melakukan apapun yang kamu ingin aku lakukan. Tolong, jangan bunuh aku. Pada titik ini, dia akhirnya menjadi ketakutan dan memohon, Xiaoyan, dengan keras. Xiaoyan mendekat perlahan, hampir sepenuhnya membunuh jiwa yang berpura-pura menjadi primedis kecil dan melakukan banyak hal buruk. Namun, pada saat ini, jiwa Xiaoyan dan Xiao Yixian bergetar pada saat yang sama, dan cahaya jiwa mereka langsung meredup. Kekuatan yang kuat adalah untuk secara paksa menarik Xiaoyan dari kekosongan ini. Wajah Xiaoyan sangat berubah, dan dia berseru ngeri. Tidak, seseorang menyerangku dan tubuh Xiao Yixian. Sebuah kekuatan yang kuat menarik Xiaoyan menjauh dari ruang kosong ini. Xiaoyan menggertakkan giginya, dengan paksa menahan gaya tarik yang menakutkan, dan berjalan perlahan menuju peri dokter palsu. Pada saat ini, dia tahu bahwa seseorang pasti telah menyerang tubuhnya, menyebabkan jiwa yang terpisah dari tubuh ditarik dan menderita pukulan berat yang tak terbayangkan. Namun, meskipun dia menderita kerugian besar, dia tidak boleh pergi saat ini, karena begitu dia pergi, primedis kecil itu mungkin akan terbunuh sepenuhnya. Karena itu, dia harus benar-benar menghancurkan dokter kecil palsu itu sebelum pergi. Hari ini, Xiaoyan hanya merasakan sakit yang tak tertandingi di tubuhnya. Jika bukan karena dukungan pola klan misteriusnya, saya khawatir dia tidak akan mampu mendukungnya. Pola klan misterius adalah rahasia terbesar dan kartu truf Xiaoyan. Melalui eksplorasi terus-menerus, ia secara bertahap menguasai metode membuka pola klan misterius. Tetapi metode ini mungkin tidak 100% berhasil. Metode ini hanya memiliki kemungkinan 50%. Sebelumnya, dia cukup beruntung untuk membuka pola klan misterius, yang memberinya keunggulan dalam pertempuran dengan jiwa peri medis kecil palsu. Pola klan misterius ini terlalu misterius, meskipun Xiaoyan tidak tahu asal-usulnya. Dia samar-samar dapat merasakan bahwa pola klan misterius ini adalah rahasia besar yang menghancurkan bumi, dan rahasia ini kemungkinan terkait dengan pengalaman hidupnya. Selain itu, dia masih bisa merasakan bahwa begitu rahasia ini diketahui orang lain, itu mungkin akan membuatnya mati. Oleh karena itu, meskipun dia dapat membuka pola klan misterius, dia tidak akan membuka pola klan misterius kecuali benar-benar diperlukan. Namun, kali ini, untuk menyelamatkan primedis kecil, dia membuat pengecualian untuk membuka pola klan misterius. Dengan kekuatannya saat ini, dia hanya dapat membuka pola klan misterius sekali dalam waktu singkat. Oleh karena itu, dia harus memanfaatkan kesempatan ini dan menggunakan pola klan misterius untuk memusnahkan primedis kecil palsu dalam satu gerakan. Xiaoyan berjalan perlahan ke depan, garis klan yang rumit di dahinya berkedip dengan cahaya kemasan. Melihat Xiaoyan yang mendekat, dokter kecil palsu itu sepertinya melihat iblis. Dia tidak pernah membayangkan bahwa akan ada pola rasial seperti itu di dahi Xiaoyan. Jika dia tahu sebelumnya, dia mungkin tidak akan bertarung melawan Xiaoyan dengan tidak bermoral. Ah, dia berteriak, berubah menjadi bayangan hitam dan melarikan diri dari ruang hampa. Namun, pada saat ini, pola klan misterius di dahi Xiaoyan tiba-tiba menang dengan cahaya kemasan. Ketika cahaya kemasan menyinari jiwa peri dokter palsu, isapan yang kuat melonjak keluar, langsung menyedot jiwa peri dokter palsu. Dengan swoosh, peri medis kecil palsu itu tersedot ke dalam pola klan misterius dan menghilang. Setelah dokter kecil palsu yang abadi tersedot ke dalam pola klan misterius, Xiaoyan jelas merasa bahwa kekuatan sumber jiwanya telah meningkat pesat. Pada saat ini, pola klan misterius di dahinya tiba-tiba menghilang, dan dia tidak bisa lagi menahan gaya tarik yang kuat, yang langsung menariknya menjauh dari tubuh Xiao Yixian, dan kemudian kembali ke tubuhnya sendiri. Engah, kembali ke tubuhnya, Xiaoyan menyemburkan seteguk darah. Pada saat ini, wajahnya sepucat kertas, dia baru saja diserang ketika jiwanya keluar dari cangkang, dan dia sudah menderita luka yang cukup serius. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat di atas langit, dua sosok berjuang untuk hidup dan mati. Salah satu sosok, berlumuran darah, berjuang di bawah serangan sengit musuh. Orang itu adalah Yun Yun, dan sosok tinggi lainnya, berpakaian hitam, berada di atas angin. Orang ini adalah Kaisar Naga Xiao Yichen. Orang yang barusan menyerang Xiaoyan dan Xiao Yixian adalah Xiao Yichen. Yun Yun bertugas merawat tubuh Xiaoyan dan Xiao Yixian, kemudian tiba-tiba muncul Xiao Yichen. Setelah melihat situasi Xiaoyan, Xiao Yichen sudah mengerti apa yang sedang terjadi, dan dia langsung memilih untuk mengambil tindakan. Yun Yun menembak untuk menghentikannya, dan keduanya bertarung. Yun Yun awalnya bukan lawan Xiao Yichen, tapi sekarang, setelah 7 kematian dan 7 nyawa Xiao Yichen, kekuatannya telah mencapai tingkat yang menakutkan. Bagaimana mungkin Yun Yun menjadi lawannya? Setelah beberapa putaran di antara keduanya, Yun Yun terluka oleh Xiao Yichen, dan Xiao Yichen juga mengambil kesempatan untuk menyerang tubuh Xiao Yan dan Xiao Yixian. Bang, Yun Yun diledakkan lagi dan jatuh ke jurang tanah. Setelah beberapa saat, Yun Yun terbang keluar dari jurang dan datang ke sisi Xiao Yan. Melihat Xiao Yan yang pucat dan terengah-engah,
Yun Yun tampak menyesal, dia berkata dengan nada meminta maaf. Xiaoyan, maafkan aku tidak bisa melindunginya sendiri. Bagus untukmu dan peri medis kecil. Dengan kekuatan Xiao Yichen saat ini, bahkan aku tidak mudah untuk mengalahkannya, apalagi kamu. Jadi, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Melihat Yun Yun merasa bersalah, Xiaoyan dengan enggan menyunggingkan senyum, tersenyum dan menghibur. Haha, Xiaoyan, hari ini adalah hari kematianmu. Tawa bangga Xiao Yichen bergema perlahan di dunia ini. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk menang. Dia tidak terburu-buru untuk membunuh Xiaoyan. Dia memutuskan untuk mengolok-olok Xiaoyan, lalu menyiksa Xiaoyan dengan kejam, dan akhirnya membunuh Xiaoyan. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan menatap dingin ke arah Xiao Yichen, yang sombong di udara. Dia mencibir, tidak mudah untuk membunuhku Xiaoyan. Xiao Yichen mencibir dan berkata, Xiaoyan, kamu akan tangguh ketika kamu mati. Ada 4 Doudi di benua Douqi, sekarang keempat Doudi telah tiba, dan kalian bertiga telah terluka olehku. Xiaoyan, katakan padaku, siapa lagi di dunia ini yang bisa menyelamatkanmu? Xiao Yichen terus berpuas diri dan berkata, hari ini, kamu dan 2 orang kepercayaanmu sudah mati. Setelah membunuhmu, aku akan mendominasi seluruh benua Douqi. Haha. Ketika dia berpikir bahwa dia akan membunuh Xiaoyan, bahwa dia akan mengendalikan seluruh benua Douqi dan menjadi penguasa benua ini, dia menari dengan kegembiraan, tidak dapat menahan kegembiraan di dalam hatinya. Dia perlahan mengangkat telapak tangannya, Yao Kong menghadap Xiaoyan, dan berkata dengan ringan, Xiaoyan, ini sudah berakhir. Pada saat ini, teriakan dingin yang penuh dengan niat membunuh tanpa akhir tiba-tiba terdengar, jangan sakiti Xiaoyan. Begitu teriakan dingin itu jatuh, Xiao Yixian tiba-tiba muncul di depan Xiao Yichen, menghalangi Xiaoyan dan Yun Yun di belakangnya. Meskipun Xiao Yixian juga terluka, lukanya sedikit kurang dari Xiaoyan, dia berkata dengan dingin, untuk membunuh Xiaoyan, kamu harus terlebih dahulu melewatiku. Selama aku di sini, aku tidak akan pernah membiarkanmu menyakiti Xiaoyan. Melihat peri medis kecil di depannya, ekspresi penghinaan melintas di mata Xiao Yichen. Kekuatan peri medis kecil Kaisar Racun pernah di luar jangkauannya, tetapi sekarang dia telah mencapai tingkat itu. Jangan takut siapapun lagi. Xiao Yichen berkata dengan jijik, dokter kecil abadi, Anda adalah satu-satunya yang ingin menyelamatkan hidup Xiaoyan. Anda tidak dapat menyelamatkan diri sendiri, dan Anda masih ingin menyelamatkan hidup kekasih Anda. Anda benar-benar tulus kepada kekasih Anda. Ini hanya saja, kekasihmu terlalu pengecut untuk bersembunyi di balik seorang wanita dan mengandalkan seorang wanita untuk perlindungan. Kata-kata Xiao Yichen penuh dengan penghinaan dan ejekan. Dia melirik Xiao Yan dengan jijik. Xiao Yichen menghela nafas pelan, dan berkata, ya, karena kekasihmu ingin menjadi pengecut, biarkan dia bertahan sebentar. Bagaimanapun juga, kamu keduanya. Jika kamu ingin mati, tidak ada bedanya jika kamu mati sesaat lebih awal dan mati kemudian. Aku akan membunuh dokter kecilmu dulu. Mendengar ini, wajah Xiaoyan sangat berubah. Seorang sarjana bisa dibunuh tetapi tidak dipermalukan. Xiao Yichen menghinanya seperti ini. Dia tidak boleh membiarkan Xiao Yichen pergi. Dia berdiri dengan gemetar dan hendak melawan Xiao Yichen. Namun, luka yang dideritanya kali ini di luar imajinasinya. Dengan sedikit gerakan tubuhnya, rasa sakit yang parah di tubuhnya datang seperti gelombang. Dia duduk terkulai di tanah. Xiaoyan, biarkan aku melakukan pertempuran ini. Selama beberapa tahun terakhir, Xiao Yichen dan aku telah melakukan banyak hal yang merugikan. Biarkan aku mengakhiri masalah ini hari ini, kata dokter kecil itu tanpa berbalik, tekad dalam suaranya. Xiao Yichen berkata dengan marah, karena kamu ingin mati, maka aku akan memenuhimu. Xiao Yichen melambaikan telapak tangannya, dan naga energi panjang muncul dari kehampaan, dan kemudian meraung ke arah Xiao Yixian. Dokter kecil itu menggigit gigi peraknya dengan ringan, menahan rasa sakit yang menusuk di tubuhnya. Dia melambaikan tangannya dengan ringan, sebuah dewa segera keluar, dan menyapa naga panjang yang bergegas. Ledakan, ketika 2 naga panjang bertemu, mereka segera terjerat satu sama lain dengan ganas. Dan suara auman naga bergema di langit, itu hanya berlangsung sesaat, dan 2 naga panjang tiba-tiba meledak, dan gelombang cahaya energi yang sangat menakutkan menyapu ke segala arah dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Bang, peri medis kecil itu langsung terkena gelombang cahaya energi, dan kemudian terbang, dan gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya di bawah semuanya runtuh dengan ledakan keras, memenuhi langit dengan pasir dan batu, memunculkan asap dan debu yang mengepul, menutupi langit dan matahari. Xiao Yichen masih berdiri dengan tenang di kehampaan. Gelombang cahaya energi yang disebabkan oleh tabrakan 2 naga panjang tadi tidak berpengaruh padanya. Sekarang, dia memiliki kesempatan untuk menang, dan tidak ada seorang pun di benua Douqi ini yang bisa menghentikannya. Xiao Yan, Yun Yun, Xiao Yixian, semuanya harus berakhir. Xiao Yichen berkata dengan ringan, dan kemudian telapak tangannya perlahan menyebar, dan bola energi mulai perlahan terbentuk di telapak tangannya. Pada saat ini,
energi antara langit dan bumi mulai berkumpul dengan cepat ke arahnya, dan kemudian bergabung menjadi bola energi di telapak tangannya. Bola energi semakin besar, dan bola energi yang terkandung di dalamnya juga menjadi semakin menakutkan. Pada saat ini, Xiao Yan, Yun Yun, dan Xiao Yixian semuanya terluka parah, dan tidak mungkin untuk menahan bola energi di tangan Xiao Yichen. Setelah bola energi ini meledak, tidak hanya Xiao Yan, Yun Yun, dan Xiao Yixian akan jatuh dalam sekejap, tetapi radius 10.000 li juga akan berubah menjadi awan gelap dalam sekejap. Apa yang sedang dilakukan Xiao Yichen ini? Apakah dia akan menghancurkan benua Douqi? Tidak, aku harus menghentikannya. Melihat Xiao Yichen yang hampir gila di langit, pipi pucat Xiao Yan juga menunjukkan petunjuk kegilaan meskipun dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Jika dia menggunakan semua kartu trufnya, dia mungkin bisa membalikkan keadaan. Namun, harga untuk melakukannya terlalu mahal, dan dia tidak boleh menggunakannya sampai saat-saat terakhir. Tapi sekarang dia tidak bisa mengurusnya lagi. Dokter kecil abadi, tepat ketika Xiao Yan akan melawan Xiao Yichen dengan putus asa, ekspresi Xiao Yan berubah, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan menatap kehampaan tertentu dengan ekspresi ngeri. Dokter kecil abadi, apa yang dia lakukan? Merasakan kelainan di langit, Yun Yun juga mengangkat kepalanya dengan kaget dan melihat ke arah kekosongan di suatu tempat. Apakah Xiao Yixian gila? Dia benar-benar membakar reinkarnasi. Xiao Yichen di langit juga tiba-tiba terkejut, melihat bagian tertentu dari langit dengan kaget. Pada saat ini, Xiao Yan, Xiao Yichen, dan Yun Yun semua melihat ke arah yang sama dengan kaget. Di sana, sosok surgawi primedis kecil yang cantik dikurung dengan ringan oleh lapisan cahaya pelangi yang redup, mekar dengan kecemerlangan kehidupan yang tak ada habisnya, seperti malaikat suci. Di atas langit, peri dokter kecil berkibar dengan pakaian putih, dan lingkaran cahaya samar menyelimuti seluruh tubuhnya, seperti peri yang telah ditinggalkan di dunia fana. Lingkaran cahaya di sekitarnya terus meningkat, dan setelah diperiksa lebih dekat, lingkaran cahaya itu ternyata adalah api kehidupan yang membakar reinkarnasi. Api semacam itu indah dan suram, membuat dunia dibayangi. Dokter kecil abadi, Xiao Yan berteriak serak, dengan sedikit penyesalan dan keterkejutan di pipinya. Xiao Yan tahu dengan jelas apa artinya membakar samsara. Jika seseorang mati, dia masih bisa bereinkarnasi melalui reinkarnasi. Tetapi begitu seseorang memilih untuk membakar reinkarnasi, maka dia akan menghilang selamanya di antara dunia ini, dan hampir tidak ada kemungkinan reinkarnasi, kecuali jika mungkin untuk mengambil kembali fragmen reinkarnasi yang dia hamburkan di antara langit dan bumi. Tetapi tidak mudah untuk mengambil kembali potongan-potongan reinkarnasi yang tersebar di antara langit dan bumi. Saat itu, Master S Ying Huan membakar samsara untuk Lindong. Lindong telah mencari fragmen reinkarnasi Ying Huan selama bertahun-tahun, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Dapat dilihat betapa sulitnya untuk mengambil fragmen reinkarnasi. Tentu saja, tidak semua orang dapat membakar samsara, hanya mereka yang telah mencapai Dou Di yang memiliki kemampuan untuk membakar samsara, dan yang kuat di bawah Dou Di tidak bisa membakar samsara. Di langit, peri medis kecil itu tampak terbakar, dan lingkaran cahaya di permukaan tubuhnya terjadi dengan keras. Pada saat ini, di atas kepalanya, sebuah lorong misterius perlahan muncul, dan bau reinkarnasi meresap dari lorong misterius itu. Pada saat ini, wajah Xiao Yixian tenang, dan segel di tangannya berubah tanpa tergesa-gesa. Saat sidik jarinya berubah, lorong misterius di atas kepalanya terbakar dengan cepat. Lorong misterius itu akhirnya berubah menjadi cahaya reinkarnasi, dan kemudian ditembak jatuh ke arah peri medis kecil. Pada saat cahaya reinkarnasi memasuki tubuh Xiao Yixian, ribuan sinar cahaya tiba-tiba meletus di tubuh Xiao Yixian, dan cahaya menyilaukan menerangi seluruh dunia. Pada saat yang sama, aura Little Doctor Immortal melonjak dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Dokter kecil abadi awalnya dekat dengan kekuatan Kaisar Dou, tetapi di bawah aura yang melonjak dengan cepat, Dewa Medis kecil dengan cepat menembus batas Kaisar Dou dan maju ke tingkat berikutnya setelah Kaisar Dou, Dou Xian. Racun abadi, dokter kecil abadi, selama ribuan tahun, Dou Xian pertama di benua Douqi. Meskipun dengan cara ini, meskipun dengan mengorbankan nyawa, Xiao Yixian menjadi Dou Xian pertama di benua Douqi. Merasakan aura yang sangat menakutkan di tubuh Xiao Yixian, wajah Xiao Yichen juga penuh keheranan. Tetapi pada saat ini dia sudah diambang panah dan tidak punya pilihan selain mengirimkannya. Ekspresi ganas muncul di wajahnya, dan kemudian dia menggertakkan giginya dengan keras dan berkata, Dou Xian, jadi apa? Bisakah aku membunuhnya? Bola energi di tangannya telah membengkak hingga ketinggian lebih dari 10 kaki. Energi yang terkandung di dalamnya hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan. Jika bola energi ini jatuh di benua Douqi, saya khawatir seluruh Zongsu akan hancur dalam sekejap. Xiao Yan, Yun Yun, kalian semua pergi ke neraka. Xiao Yichen menyeringai, bola energi di tangannya melesat ke arah Xiao Yan dan Yun Yun. Kemanapun bola energi itu lewat, ruang itu runtuh,
tekanan energi yang tak tertandingi membuat semua yang ada di dunia merasa tercengang. Para praktisi dan monster dalam radius 10.000 mil melarikan diri dengan cepat ke kejauhan, bahkan tidak untuk sesaat berani berhenti. Tentu, jari dokter kecil itu mengetuk dengan ringan, dan segala sesuatu di dunia tampak membeku dalam sekejap. Bola energi yang jatuh dengan cepat tampaknya terpenjara di udara. Cakar kaktus dokter kecil itu dengan ringan menginjak kehampaan, dan dia muncul tepat di samping bola energi tanpa melihat gerakan apapun pada sosoknya. Xiao Yixian memegang bola energi di telapak tangannya, dan Xiao Yichen melihat dengan kaget bahwa bola energi itu semakin kecil dan semakin kecil. Pada akhirnya, hanya ada bola energi seukuran jujube yang tersisa di tangan Xiao Yixian. Peri medis kecil benar-benar menyerap sebagian besar bola energi. Melihat pemandangan yang luar biasa ini, pipi Xiao Yichen dipenuhi dengan kekaguman dan ketakutan. Dia tidak memiliki semangat juang saat ini, dan pembangkit tenaga listrik di ranah pertempuran abadi bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak. Xiao Yichen segera mengulurkan tubuhnya dan ingin melarikan diri, tetapi ruang dunia ini telah dipenjara oleh peri dokter kecil, dan dia terkejut menemukan bahwa kecepatannya saat ini seperti kura-kura yang merangkak, sangat lambat. Dalam kilatan cahaya dan bayangan, sosok peri medis kecil muncul dari udara tipis di samping Xiao Yichen seperti hantu. Little Doctor Immortal tidak berbicara omong kosong dengannya, meraihnya dengan tangan kirinya, dan kemudian mengusap telapak tangannya, langsung membuka celah ruang dan memasukkannya ke dalam celah ruang. Pada saat Xiao Yichen dimasukkan ke dalam celah di ruang angkasa, Xiao Yixian menjentikkan tangan kanannya, dan bola energi seukuran jujube bundar di tangannya memantul langsung ke tubuh Xiao Yichen. Ledakan, dengan suara keras, Xiao Yichen hancur berkeping-keping di celah ruang tanpa mengeluarkan teriakan. Ruang di sekitarnya banyak runtuh, dan fluktuasi energi yang mengerikan terus menyebar dari celah-celah di ruang angkasa. Setelah menyelesaikan Xiao Yichen, tubuh halus Xiao Yixian bergetar, napasnya menjadi sangat lemah dalam sekejap, dan tubuhnya berangsur-angsur memudar. Membakar samsara memang bisa mendapatkan kekuatan yang dahsyat, namun kekuatan ini hanya bertahan sebentar, dan harus mengorbankan nyawa, sehingga sepanjang zaman, hanya sedikit orang yang mau membakar samsara. The Little Doctor Immortal jatuh dari langit. Xiao Yan menahan rasa sakit dan terbang ke udara, memeluk Little Doctor Immortal dengan erat di tangannya. Melihat peri medis kecil yang pucat, Xiao Yan berbisik dengan marah, "Peri medis kecil, mengapa kamu melakukan ini?" Dokter kecil nakal itu meringkuk di lengan Xiao Yan, mengangkat kepalanya dan menatap wajah yang sangat dikenalnya, dan berkata dengan lembut, "Xiao Yan, akhirnya aku pantas untukmu." Xiao Yixian tersenyum ringan dan melanjutkan, "Xiao Yan, tahukah kamu, selama bertahun-tahun kamu meninggalkan benua Douqi, aku sangat tidak senang. Aku selalu menantikan kedatanganmu kembali, dan akhirnya kamu kembali, tapi saya bukan lagi dokter kecil seperti dulu. Xiao Yan, aku tahu sejak lama bahwa karena tubuh beracun, aku tidak memiliki kesempatan untuk bersamamu dalam hidup ini. Namun, selama aku tinggal di sisimu, bahkan jika aku melihatmu dari kejauhan, saya sudah sangat senang, sangat senang." Air mata panas mengalir, Xiao Yan tersedak dan berkata, "Dokter kecil abadi, aku berjanji, mulai sekarang, kemanapun aku pergi, aku akan membawamu bersamaku." Xiao Yixian tersenyum ringan, dengan senyum bahagia di wajahnya, dan berkata dengan senyum lembut, "Dengan kata-katamu, aku akan puas." "Xiao Yan, aku merindukan pemandangan saat kita pertama kali bertemu. Kota kecil itu, gunung monster itu, lembah kecil itu, anak laki-laki yang teguh pendirian, gadis yang baik hati itu." Pada saat ini, Xiao Yan dan Xiao Yixian sedang kesurupan, seolah-olah mereka melihat pemandangan saat mereka pertama kali bertemu. Jika hidup ini seperti pandangan pertama, pertemuan pertama dalam hidup selalu indah di kota kecil, di gunung monster, di lembah kecil yang tenang, dua hati yang tulus tiba-tiba bertemu, dan kemudian ditanam di hati masing-masing, hati benih perasaan yang tak terhapuskan. Akan sangat bagus jika hidup itu indah seperti ketika kita pertama kali bertemu, tetapi hidup itu kejam, dan banyak hal terjadi kemudian. Fisik tubuh beracun dokter kecil Xian akhirnya mengubah hasil dari keduanya. Meski keduanya saling jatuh cinta, mereka tidak bisa bersama. Mereka hanya bisa saling menghibur sebagai orang kepercayaan. Hal yang paling menyakitkan dalam hidup adalah ini. Xiao Yan memeluk peri medis kecil itu dengan erat, dan peri medis kecil itu bersandar di lengan Xiao Yan seperti burung, dengan senyum bahagia di wajahnya. Hanya saja tubuhnya semakin ringan, dan hampir transparan. Little Doctor Immortal mendekatkan kepalanya ke telinga Xiao Yan dan meniup pelan, "Xiao Yan, aku tidak ingin kamu bersedih untukku. Sebelum aku pergi, ada satu hal lagi yang ingin kukatakan padamu, yaitu, kamu bisa mati. Dalam hidup ini, dalam pelukanku, aku sangat bahagia." Suara itu berhenti tiba-tiba, dan peri dokter kecil itu seperti udara, perlahan menghilang di pelukan Xiao Yan. Dokter kecil abadi, Xiao Yan berteriak serak ke langit, tetapi tidak peduli seberapa banyak dia mengaum, dia tidak akan pernah bisa mengembalikan wajah yang baik dan polos itu.
Di atas langit, bayangan samar perlahan muncul. Bayangan itu menatap penuh kasih ke wajah menyakitkan di bawah, dan sebuah suara perlahan bergema dari atas langit. 500 tahun kemudian, kita ditakdirkan untuk bertemu lagi. Meninggalkan kalimat ini, bayangan itu meledak dengan keras, berubah menjadi fragmen reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, dan benar-benar menghilang di antara langit dan bumi. 500 tahun kemudian, kita ditakdirkan untuk bertemu lagi. Ini adalah kalimat terakhir dari dokter kecil, kali ini kita bertemu akan selamanya. Xiao Yan berteriak di langit, diikuti oleh Puci, dan seteguk darah menyembur keluar. Pada saat ini, dia hanya merasa bahwa dia telah kehilangan hal yang paling berharga dalam hidupnya. Perasaan ini hanya dirasakan sekali ketika Bing Xin mencungkil hatinya untuknya. Rasa sakit yang menusuk terus menyerang. Xiao Yan hampir gila, dia melihat ke langit dan berteriak seolah-olah dia telah kehilangan akal sehatnya. Tuhan pencuri, kembalikan dokter kecilku. Dokter kecil abadi. Kembali, Xiao Yichen, kamu membunuh peri medis kecil, aku akan menghancurkan mayatmu menjadi 10.000 keping. Peri Heartless, kamu membunuh Xiao Yixian, aku ingin membalaskan dendam Xiao Yixian. Xiao Yan meraung di langit lagi, dan setelah mengaum, suaranya menjadi serak, tetapi tidak peduli seberapa sedih, betapa sedihnya, betapa memanggilnya, tetapi wajah polos dan baik itu tidak akan pernah kembali. Yun Yun memperhatikan sakit hatinya dari samping, dia ingin menghibur Xiao Yan, tetapi dia tidak tahu bagaimana menghiburnya, karena dia sendiri sudah menangis. Xiao Yan duduk di puncak gunung dengan tidak percaya, menatap langit yang tak berujung dengan tidak percaya. Dia tidak percaya bahwa peri medis kecil itu baru saja meninggalkannya. Ada banyak wanita selain Xiao Yan, Suner, Kailin, Yun Yun, Xiao Yixian, Ziyan, Yafei, Nalan Yanran, Qinglin. Dia hanya memiliki perasaan yang sangat khusus untuk Xiao Yixian. Perasaan tidak jelas, itu adalah perasaan khusus antara kekasih dan seorang teman. Untuk waktu yang lama, dia tidak merasakan betapa dalam perasaan itu, dan hanya pada saat inilah dia merasakan betapa mendalam dan tak terlupakannya perasaan itu. Sayangnya, semuanya sudah terlambat. 500 tahun kemudian, kita ditakdirkan untuk bertemu lagi. Xiao Yan bergumam dan mengulangi kalimat terakhir Xiao Yixian, dan dia langsung menertawakan dirinya sendiri. 500 tahun kemudian, bisakah kita benar-benar bertemu lagi? Tiba-tiba, Xiao Yan sepertinya menyadari sesuatu, masuk akal untuk mengatakan bahwa setelah membakar samsara, dia akan menghilang ke langit dan bumi, tetapi peri medis kecil itu benar-benar mengatakan bahwa dalam 500 tahun, kita ditakdirkan untuk bertemu lagi. Ini menunjukkan apa? Mata Xiao Yan berbinar, menatap langit yang tak berujung, dan bergumam, dokter kecil abadi, Anda mengatakan bahwa kita akan bertemu lagi dalam 500 tahun, apakah Anda menyarankan sesuatu kepada saya? Setelah Xiao Yan dan Yun Yun kembali ke Gunung Suangdi, mereka langsung memilih untuk mundur. Keduanya terluka parah kali ini, jadi mereka harus mundur untuk menyembuhkan luka mereka dan kembali ke kondisi puncak mereka sesegera mungkin. Kematian Xiao Yixian telah memberikan pukulan besar bagi Xiao Yan, dan trauma yang disebabkan oleh kematian Xiao Yixian pada Xiao Yan bahkan lebih serius daripada kerusakan fisik yang disebabkan oleh Xiao Yichen padanya. Tapi Xiao Yan dengan cepat pulih dari kesedihannya. Bagaimanapun, meskipun Xiao Yichen dibunuh oleh Xiao Yixian, Xiao Yichen akan tetap dibangkitkan. Karena itu, dia harus memulihkan dirinya ke kondisi puncaknya sebelum Xiao Yichen kembali dari kebangkitan. Kalau tidak, tidak ada yang bisa melawan Xiao Yichen. Cedera Xiao Yan kali ini sangat serius, dan lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk pulih sepenuhnya dalam waktu singkat. Dia mengunci dirinya di ruang rahasia, lalu membuka dunia batin dan berjalan masuk untuk melantunkan mantra. Dunia batin hari ini telah menjadi sangat luas, dan dimanapun bidang penglihatan dapat melihat adalah padang rumput yang luas. Di sekitarnya, pohon bodi kuno berdiri di antara dunia kecil ini, dengan dedaunan yang rimbun, cabang dan daun yang lebar, menutupi dunia, dan nafas kehidupan yang kuat terus-menerus meresap keluar. Di bawah pohon bodi kuno adalah dunia kecil yang damai dengan sebuah kolam di tanah, bunga-bunga di sekitar kolam bermekaran penuh dan memancarkan aroma yang menawan. Di kolam, teratai laut tumbuh dengan subur, daun teratai seukuran piringan menutupi seluruh kolam, dan beberapa kuncup bergoyang di daun teratai. Di sebelah kolam, ada beberapa monumen batu kuno. Monumen batu itu sangat aneh. Ada benang sutra halus yang menghubungkan monumen batu, membentuk formasi yang aneh. Di sisi lain, ada kuali raksasa seukuran bukit, dan kuali itu menjaga dunia seperti penjaga umum. Sepintas, kuali raksasa ini tidak tampak istimewa kecuali tinggi dan berat, tetapi mereka yang mengetahui detailnya mengetahui aspek menakutkan dari kuali raksasa ini. Kuali raksasa ini adalah harta karun zaman kuno, kuali Qiankun, yang dapat menampung alam semesta dan membentuk dunia dengan sendirinya. Apalagi ada seorang wanita misterius yang tinggal di kuali ini. Bahkan sekarang, Xiao Yan belum tahu apa yang terjadi dengan kuali Qiankun, dan dia bahkan tidak tahu siapa wanita di kuali Qiankun itu.
karena itu, dia sangat kagum pada Qian Kunding. Prioritas utama Xiao Yan adalah mengembalikan dirinya ke kondisi puncaknya sesegera mungkin, karena itu, dia tidak berani membuang waktu. Pertama-tama dia membuka tutup kuali Qian Kun, lalu terbang ke pohon Bodhi kuno, dan duduk bersilangan di cabang. Posisi yang dia pilih sangat pintar, dan posisi dia duduk tepat di atas kuali Qian Kun. Dia terluka sangat parah kali ini sehingga hampir tidak mungkin untuk pulih sepenuhnya dalam waktu singkat dengan metode biasa. Karena itu, ia harus menggunakan metode khusus untuk pulih dari cederanya kali ini. Pemulihannya kali ini membutuhkan penggunaan dua harta karun kuno, pohon Bodhi kuno dan kuali Qian Kun. Hanya dengan bantuan kekuatan dua harta karun itu dia dapat pulih ke kondisi puncaknya dalam waktu singkat. Setelah semuanya siap, Xiao Yan mulai rileks, dan kesadaran spiritualnya perlahan menyebar, memahami segala sesuatu di dunia ini. Waktu berlalu dengan lambat, dan secara bertahap, dia tampaknya terintegrasi dengan dunia ini, dan dia tidak lagi terpisah dari dunia ini. Dia mulai merasakan segala sesuatu di dunia ini, rumput di tanah, teratai laut di kolam, tablet batu kuno, kuali misterius, pohon Bodhi kuno yang aneh, semuanya, dia sepertinya memiliki hubungan dengannya, semacam hubungan batin. Dia merasakan, dia memahami, merasakan keberadaan semua hal di dunia, dan memahami hukum kehidupan semua hal di dunia. Pada saat tertentu, dia sepertinya memiliki semacam hubungan dengan pohon Bodhi kuno, seolah-olah keduanya juga bergabung menjadi satu. Xiao Yan duduk tak bergerak di dahan seperti biksu tua yang sedang bermeditasi. Pada saat ini, cabang dan daun di sekitar tubuhnya tiba-tiba melilit Xiao Yan, ribuan benang sutra putih menyebar dari cabang dan daun, dan kemudian membungkus Xiao Yan lapis demi lapis seperti zongxi. Benang sutra putih terus-menerus berkedip dengan kecemerlangan samar. Setelah diperiksa lebih dekat, saat cahaya berkedip, ada arus udara yang memancarkan cahaya redup di atas setiap benang sutra, yang perlahan mengalir ke tubuh Xiao Yan dari pohon Bodhi kuno. Nafas kehidupan yang luas dan tak berujung mengalir ke tubuh Xiao Yan, dan luka di tubuh Xiao Yan dengan cepat pulih dengan kecepatan yang menakutkan. Pada kecepatan ini, mungkin tidak akan lama bagi Xiao Yan untuk kembali ke kondisi puncaknya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan Xiao Yan masih pulih dengan cepat. Tiba-tiba, zongxi besar yang membungkus Xiao Yan dengan benang sutra dengan erat jatuh dari pohon Bodhi kuno, dan kemudian jatuh ke kuali di bawah. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Selama setengah bulan terakhir, Xiao Yan dan Yun Yun telah mundur untuk pulih dari cedera mereka. Klan Xiao, klan naga kuno Taixu, Pavilion Xingyun, Aliansi Yan, dan klan Xiao semuanya berkumpul di alam bintang, membentuk pasukan bersatu yang kuat di sini. Sekarang, mereka untuk sementara menggunakan dunia astral sebagai base camp mereka. Mereka membangun lapisan pertahanan di luar dunia bintang, dan penghalang luar angkasa yang kuat membuat dunia bintang tidak dapat ditembus. Selama periode setengah bulan ini, pasukan koalisi sangat berhati-hati. Meskipun pertahanan alam bintang tampak sangat kuat, mereka semua tahu bahwa pertahanan ini tidak akan mampu menahan Xiao Yichen sama sekali. Jika Xiao Yichen tidak tersingkir selama sehari, benua Dou Qi tidak akan damai selama sehari. Pada saat ini, dua kaisar yang bertarung, Xiao Yan dan Yun Yun, keduanya mundur. Jika Xiao Yichen tiba-tiba menyerang, konsekuensinya tidak terbayangkan. Akibatnya, tentara bersatu khawatir sepanjang hari, khawatir tentang kedatangan Xiao Yichen. Untungnya, lebih dari setengah bulan telah berlalu, dan Xiao Yichen belum muncul. Akibatnya, benua Dou Qi sunyi selama setengah bulan. Pada hari ini, pemandangan langit dan bumi tiba-tiba muncul di langit di atas Pavilion Xingyun. Ada kilat dan guntur yang konstan di langit, dan energi surga dan bumi yang kaya terus berkumpul di sini. Pasukan gabungan Pavilion Xingyun terkejut, dan wajah mereka segera menunjukkan ekstasi. Visi di langit menunjukkan bahwa akan ada pembangkit tenaga listrik Dou di lain di benua Dou Qi. Xiao Xiao dan Ziyan telah mundur dan menyerang Dou Di sejak mereka mendapatkan Origin Spirit Stone. Sekarang tampaknya salah satu dari keduanya telah berhasil dipromosikan menjadi Dou Di. Di langit, awan gelap bergulung, dan energi di antara dunia juga semakin banyak, dan pada akhirnya, itu telah mencapai tingkat yang cukup menakutkan. Di puncak gunung ke-6 dunia bintang, tiba-tiba ada ledakan keras, dan kemudian cahaya keemasan melesat ke langit dan melesat ke kehampaan yang tak berujung. Dalam cahaya keemasan itu, sesosok Miaoman perlahan bangkit, dengan sosoknya yang mempesona dan wajahnya yang arogan. Pada saat ini, dia seperti seorang ratu yang memerintah dunia. Energi di langit mengalir turun seperti hujan deras, dan kemudian semua dihirup oleh wanita di langit. Di Pavilion Xingyun, banyak orang melihat sosok di langit dengan kaget, dan ketika mereka melihat sosok itu dengan jelas, banyak orang berseru dengan penuh semangat, "Ini Tuan Muda Xiao Xiao, Tuan Muda Xiao Xiao dipromosikan Dou Di." Xiao Xiao akhirnya dipromosikan menjadi Dou Di. Pada saat ini, darah semua orang mendidih, dan mata mereka melihat sosok cantik di langit. Sekarang, Xiao Yan dan Yun Yun tidak ada di sana, dan Xiao Yichen dapat menyerang kapan saja.
Xiao Xiao dipromosikan menjadi Kaisar Dou saat ini. Xiao Xiao seperti sedotan penyelamat, yang membuat orang melihat harapan. Tepat ketika orang-orang belum pulih dari keterkejutan barusan, langit melonjak, dan seberkas cahaya yang menyilaukan meledak ke dunia lagi. Mungkinkah Xian juga dipromosikan menjadi Doudi? Merasakan tekanan menakutkan di langit, semua orang sangat terkejut lagi, dan semua orang melihat sinar cahaya terang di langit dengan mata berapi-api. Sosok ungu perlahan muncul, dan kekuatan naga yang menakutkan muncul di dunia ini. Sosok itu adalah Ziyan. Setelah Xiao Xiao dipromosikan menjadi Doudi, Ziyan akhirnya dipromosikan menjadi Doudi. Dalam sehari, 2 Doudi muncul, dan pasukan gabungan itu penuh semangat dan kegembiraan. Adapun promosi Ziyan ke Doudi, orang yang paling bersemangat adalah orang-orang dari klan Taixu Gulong. Hidup Kaisar Naga, hidup Kaisar Naga, hidup Kaisar Naga. Klan dari klan Taixu Gulong semua berlutut, berteriak dan bersorak penuh semangat. Sebagai Kaisar Naga dari klan Naga Kuno Taixu, Ziyan dipromosikan menjadi Kaisar Dou. Untuk klan Naga Kuno Taixu, pengaruh klan Naga Kuno Taixu dapat dinaikkan ke tingkat yang setara dengan klan Xiao. Visi antara langit dan bumi berlangsung selama setengah hari sebelum perlahan menghilang. Xiao Xiao dan Ziyan bergandengan tangan dan jatuh ke tanah berdampingan. Mereka berdua segera dikepung oleh tentara yang kuat. Di aula diskusi dunia astral, sudah penuh dengan orang. Ada sekitar 40 atau 50 orang di aula, dan aura di masing-masing dari mereka cukup menakutkan. Kekuatan orang-orang ini setidaknya adalah kekuatan Santo Petarung Bintang 6. 2 orang yang duduk di tempat pertama adalah Xiao Xiao dan Ziyan yang baru saja dipromosikan menjadi Doudi. Tentara bersatu ini diciptakan oleh Xiao Yan, dan sebagai putri Xiao Yan, Xiao Xiao secara alami menjadi tuan muda dari tentara bersatu. Posisinya di Union Army terlepas. Sebagai Kaisar Naga dari klan Naga Kuno Taixu, Ziyan juga merupakan Kaisar Dou yang baru dipromosikan. Dia setara dengan Xiao Xiao di Angkatan Darat Bersatu dan juga memiliki posisi penting. Pada saat ini, semua orang di aula terdiam, dan wajah semua orang cukup serius. Xiao Xiao dan Ziyan baru saja mengetahui tentang situasi Xiao Yan dan Yun Yun dari bawahan mereka, dan mengetahui tentang serangkaian peristiwa besar yang terjadi selama retret mereka. Melalui mulut bawahan mereka juga memiliki pemahaman tertentu tentang situasi Xiao Yichen. Mereka berdua merasa luar biasa dan tidak dapat dipercaya ketika pertama kali mendengar berita bahwa Xiao Yichen dapat bangkit dari kematian dengan kebangkitan 9 putaran asteris-asteris. Namun, mereka segera menerima kenyataan itu. Mereka mengira bahwa setelah dipromosikan menjadi Kaisar Dou, mereka akan memiliki kemampuan untuk membela klan mereka dan tentara bersatu. Tetapi kenyataannya tidak sesederhana yang mereka bayangkan. Karena Xiao Yichen dapat melukai Xiao Yan secara serius, dapat dilihat bahwa bahkan jika Xiao Xiao dan Ziyan bergabung, mereka mungkin bukan lawan Xiao Yichen. Sementara semua orang mendiskusikan tindakan balasan terhadap Xiao Yichen, Xiao Yichen mengirim seseorang untuk mengeluarkan surat perang kepada pasukan gabungan Pavilion Xingyun. Hanya ada satu kalimat di buku pertempuran. 3 hari kemudian, Kaisar Naga akan datang sendiri, dan aku akan membantai semua orang. Terima kasih sudah mendengarkan kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.